Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, kecuali Allah. Dia satu-satunya Tuhan yang telah memberikan dan menciptakan kehidupan, kematian, makanan, minuman, dan segala macam hal, serta dia menjanjikan bagi orang yang bersyukur dan berterima kasih kepadanya, maka pasti akan selalu dipenuhi kebutuhannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kalimat syukur itu dengan Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah ini adalah kalimat yang mudah untuk diucapkan, tapi besar sekali kandungan maknanya. Karena dengan hanya mengucapkan Alhamdulillah, semua kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat syukur ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau semua dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan kita tahu pedihnya orang yang diusir dari kampung halamannya, dan 10 tahun fase Madinah, semua penyempurnaan agama ini yang akhirnya sampailah kepada kita sebagai panduan hidup. Saya duduk di sini bukan karena saya lebih tahu, tapi karena memang kita tujuannya untuk menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga kata Nabi Muhammad SAW, ad-dinun nasiha. Agama ini isinya semuanya nasihat, saling memberitahukan. Kalau orang di sekitar kita sudah berbuat baik, kita berikan dukungan. Kalau yang di sekitar kita berbuat salah, kita luruskan agar dia keluar dan selamat dari kesalahannya. Juga para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, setiap kali ketemu satu sama yang lain, tidak pernah mereka berpisah kecuali mereka berkata satu sama yang lain, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita duduk sesaat saja untuk menambah iman kita. Maksudnya saling memperingatkan satu sama yang lainnya. Sampai-sampai mereka walaupun hanya membacakan surah Al-Asr saja, lalu mereka berpisah, itu sudah cukup. Yang penting setiap pertemuan sebelum berpisah selalu saling menasihati. Kita tahu sama-sama firman Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi waktu kalian di dunia, waktu umur yang sangat terbatas, innal insana lafi khusr, manusia seluruhnya dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, maksudnya mereka akan rugi nanti di akhirat, menyesal, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, saling mewasiatkanlah kebenaran ini, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihatilah agar bersabar bertahan di atas kebenaran ini. Jadi ini pembukaan kita insyaallah. Pada kesempatan ini, saudaraku seiman, kita akan membahas tentang bagaimana Islam itu adalah agama produktif, agama kreatif, agama motivatif, ya, atau bisa dikatakan motivator dalam kehidupan. Semua penganut agama ini wajib menjauhi sifat malas, vakum, nganggur. Ini semua dilarang dalam Islam. Dan kalau kita gabungkan semua apa yang tadi saya sampaikan itu, bisa diringkas di satu istilah di masa kita sekarang dengan etos kerja. Jadi memang Islam ini adalah agama yang luar biasa. Tidak boleh dalam Islam seseorang muslim itu malas, sengaja dia tidak mau mengembangkan potensinya, putus asa,
menganggap dia tidak akan sembuh, dia tidak akan dibantu oleh Allah, dia tidak akan diberikan umur panjang, dia tidak akan dimudahkan dan segala macam. Ini dalam Islam semua tidak ada. Dalam kamus seorang muslim, semuanya yang ada adalah optimisme. Yakin, saya bisa, saya mampu, saya akan berusaha. Memang selalu begitu. Ini adalah ajaran agama kita. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam sabda beliau yang masyhur, saya tidak suka dengan pesimis. Pesimis itu maksudnya saya tidak bisa, saya tidak akan mampu. Saya tidak suka dengan itu, kata Nabi SAW. Dan saya suka dengan al-fa'al. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi SAW, kalimat optimis. Saya bisa, saya akan mampu, saya akan sembuh, saya akan usahakan, saya akan berprestasi, begitu. Ya. Bahkan dalam Islam kita tahu, seseorang terjerumus dalam kesalahan walaupun sekian tahun. Banyak sekali dosa yang dia lakukan. Tapi di saat dia mau perbaiki dengan taubat nasuha, kembali kepada Allah lalu memperbaiki, Islam membuka diri. 70 tahun orang buat dosa, hari pertama di tahun 71 dia bertaubat, Allah terima. Berarti agama ini semua isinya adalah optimisme. Bagaimana berisikan hal-hal yang baik sekali. Bahkan dalam Islam kita disuruh bersaing dalam kebaikan-kebaikan. Kita disuruh bersaing. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fassabiqul khairat", berlumba-lumbalah dalam kebaikan-kebaikan. Ya, kita disuruh berlumba-lumba. Kalau ada teman kita berprestasi, kita jangan tinggal diam. Kita juga harus berprestasi seperti dia. Kalau perlu lebih. Kalau perlu lebih. Ya. Kalau ada dua orang, si A sama si B. Ini contoh rasional saja. Si A ini selalu optimis, selalu ingin mengejar prestasi yang terbaik di dunia. Dan tentu dia akan panen pahala di akhirat. Sebagai seorang muslim kita tahu amal-amal baik di dunia, perbuatan baik akan kita bawa ke akhirat sana, akan dia panen juga. Sementara si B, misalnya dia hanya mengatakan, sudahlah saya cukup begini saja. Maka kita akan temukan 5-10 tahun ke depan, si A akan sangat maju, sementara si B tetap dengan profesinya atau keadaannya. Karena memang dia tidak punya kalimat optimisme. Nah, Islam datang memicu kita untuk selalu optimis. Bahkan kita dianjurkan untuk mencari yang terbaik. Sebagai seorang muslim, kita boleh menjadi orang yang paling kaya. Tidak ada batasan harta dalam Islam. Mau berapapun silahkan. Selama ada konsep 5 huruf halal dan menjauhi 5 huruf yang lain haram. Selesai. Boleh dikumpulkan. Nanti tinggal dihubungkan dengan hak dalam syariat Allah, yaitu zakat setahun sekali atau sedekah berbagi dalam kegiatan sosial setiap harinya semampu dia. Maka nanti kita akan jelaskan itu insya Allah di poin selanjutnya. Tapi Islam menyuruh itu. Islam membolehkan pengaruhnya menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling pintar. Kalau kita sudah sekolah SD bisa lanjut SMP, kalau sekarang formal SMA, S1, S2, S3. Selama kita ya masih dibukakan pintu oleh Allah, kejar prestasi terbaik dalam pendidikan formal misalnya. Juga sama dengan yang lainnya, apa saja. Kita boleh mencari pasangan yang baik, sempurna, kita boleh mencari rumah yang baik, kita boleh menunggangi kendaraan yang baik, tidak ada larangan dalam Islam. Bahkan kata Nabi SAW, kebahagiaan seseorang itu ada pada 4. Istri yang soleha, kemudian yang kedua rumah yang luas, yang ketiga tunggangan yang nyaman, yang keempat tetangga yang baik. Jadi Islam datang menjelaskan kepada kita kalau mau bahagia kumpulkan 4 hal ini. Berarti kan ada hubungannya sama prestasi dunia. Kita disuruh cari wanita yang baik sebagai pasangan hidup. Kita disuruh mencari dan mengejar harta yang cukup untuk membuat rumah yang luas yang layak kita tinggali. Kemudian juga tunggangan atau kendaraan kalau kita sekarang yang layak dan bagus. Serta juga tetangga yang baik, maksudnya lingkungan yang sehat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW sebaliknya, ada 4 perkara kesengsaraan. Istri yang buruk, jauh dari agama. Kemudian yang kedua rumah yang sempit. Yang ketiga tunggangan yang berat, ya, susah untuk dipakai. Dan juga tetangga yang buruk. Berarti kan kita lihat bagaimana dalam Islam memang disuruh kita untuk berprestasi.
Terlalu banyak saudaraku seiman dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita agar selalu berprestasi. Boleh dalam Islam kita kejar semua yang terbaik di dunia ini. Contohnya misalnya salah satunya surah Al-A'raf ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wat tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Artinya, katakan hai Muhammad, siapa yang berani mengatakan bahwasanya atau siapa yang berani mengharamkan, melarang apapun yang Allah telah jadikan perhiasan yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya serta rezeki-rezeki yang baik, makanan lezat, pakaian yang bagus, badan yang wangi, kendaraan yang bagus, pekerjaan yang bagus. Siapa yang melarang semua itu kata Allah? Siapa kata Muhammad katakan, siapa yang mengharamkan semua perhiasan yang telah Allah persiapkan dan rezeki-rezeki yang baik buat hamba-hambanya? Katakan hai Muhammad, itu adalah untuk orang-orang beriman di dunia dan juga mereka akan panen nanti di akhirat. Artinya di dunia, kayak misalnya seseorang muslim bekerja, punya income pendapatan, kemudian income pendapatan dia nikmatin. Dia makan, dia minum, dia pakai dengan keluarganya, dia juga sedekahkan. Di dunia dia bisa nikmati, di akhirat dia bisa dapat juga itu. Perbedaan dasar antara kita sama orang-orang kafir, kalau kita di dunia kita nikmatin, di akhirat kita dapat balasannya. Kalau mereka hanya sekedar di dunia, di akhirat mereka tidak dapat. Jadi kita bisa mendapatkan dua sisi. Tidak pernah dalam Islam itu teman-teman sekalian diajarkan, oh kita harus pakai baju kumuh saja. Toh dunia akan kita lalui. Kita makan roti kering saja. Atau saya tidak usah rawat diri saya. Gak usah saya wangi, gak usah saya bersih, gak usah saya jaga nama baik saya, gak usah saya punya jabatan, gak usah ini dan itu. Itu tidak pernah ada dalam Islam. Bahkan Islam membenci semua itu. Pernah ada seorang sahabat Nabi, duduk dalam majelis Nabi SAW, bajunya kumuh, penampilannya lusuh. Maka Nabi SAW tanya dia, pertanyaan pertama, kau punya harta enggak? Ada kau punya tabungan, punya harta? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Saya punya unta, saya punya kuda, saya punya keledai, punya domba. Di masa itu orang kalau sebutin hewan-hewan ini sama sekarang orang punya kendaraan-kendaraan yang banyak. Kata Nabi SAW, kalau begitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah pada dirimu? Kenapa enggak kelihatan? Kenapa enggak pakai baju yang bagus? Kenapa enggak sisir rambutmu? Kenapa penampilanmu kumuh begini? Nabi SAW tegur begitu. Di masa Abu Hanifah, salah satu ulama dari 4 imam madhab, karena ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, 4 madhab. Imam Abu Hanifah terkenal sekali. Orang yang sangat kaya di Irak dan seorang ulama besar. Satu waktu selepas sholat, beliau lihat di masjidnya ada orang yang penampilannya kumuh sekali. Tidak peduli dengan dirinya. Imam Abu Hanifah bilang sama dia, kesinilah, datang dia. Lalu Abu Hanifah mengatakan, di mihrab, kebetulan Abu Hanifah imam, di mihrab masjid ini ada sejadah saya. Angkat sejadah itu, di bawahnya ada kantong uang, bawa ke sini. Maka orang itu pergi ambil, lalu dibawalah kepada Imam Abu Hanifah. Begitu dibawa, Imam Hanifah mengatakan, ambillah, pakai untuk perbaikin keadaan hidupmu. Imam Hanifah ingin bersedekah, dan ingin orang ini supaya tidak kumuh kelihatan. Ayo, berpenampilan yang bagus. Tunjukkan nikmat Allah pada dirimu. Abu Hanifah kaget rahimahullah karena orang ini mengatakan, wahai imam, saya orang kaya. Ternyata dia orang kaya, tapi tidak nampak pada dirinya sesuatu yang kelihatan memang dia segar, dia baik, dia bagus, tidak merusak nama baiknya lah. Ya. Maka kata Abu Hanifah, kalau begitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah. Sisir rambut saja dalam Islam diatur. Pernah ada sahabat Nabi masuk masjid, rambutnya berantakan. Mau sholat, rambutnya berantakan. Nabi SAW suruh orang di sebelahnya, sampaikan ke orang itu, agar dia keluar, sisir rambutnya dulu dengan rapi, baru masuk ke dalam masjid. Jadi hal-hal yang luar biasa gitu. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, dicintakan dunia kalian ini kepadaku. Nabi gak suka dengan dunia ini, karena beliau orang akhirat, mengejar akhirat. Tapi beliau memberikan pelajaran kepada kita, di dunia ini boleh orang nikmatin. Beliau mengatakan, dicintakan dunia kalian karena dua hal. Kepada diri beliau maksudnya. Dicintakan dunia kalian kepadaku karena dua hal. Yang pertama, adanya wanita yang dicintai. Ada ibu, ada anak perempuan, ada istri. Karena itu Nabi SAW masih mencintai dunia ini karena
ada perbuatan baik ini. Kemudian yang kedua, wangi-wangian. Nabi SAW suka sekali pakai parfum, pakai wangi-wangian. Saking sukanya dengan wangi-wangian, sampai para sahabat mengatakan, kami kalau mendekat dengan Nabi atau salaman dengan Nabi, kami masih bisa mencium bau wangi Nabi selama 3 hari. Dan saking wanginya Nabi SAW, sama kadang-kadang beliau kalau keringatan, keringatnya diambil oleh para sahabat, dijadikan parfum. Karena wanginya, karena orang terbiasa menjaga kebersihan pasti akan tercermin itu. Nah begitu terus dalam Islam. Kita diperintahkan untuk selalu menjaga nama baik kita. Jangan teman-teman buka celah di mana nanti orang bisa menilai kita negatif. Sengaja berpenampilan berantakan, sengaja cari sesuatu yang merusak namanya. Nggak boleh dalam Islam. Kita harus bisa menjaga nama baik kita. Menjaga penampilan kita, menjaga tutur kata kita, menjaga prestasi kita. Itu harus dalam Islam, bukan pilihan. Setiap muslim harus begitu. Jadi kalau ada muslim yang bertolak belakang dengan ini, berarti dia bertolak belakang dengan dalil. Dengan wahyu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Jum'ah, yang kita sudah tahu hari Jumat kita wajib sholat Jumat bagi laki-laki. Allah berfirman dalam surah Jum'ah, ada surah namanya surah Jum'ah ayat 10-nya. Allah bilang, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau kalian sudah selesai sholat Jumat, menyebarlah di muka bumi. Untuk apa? Fabtagu, ya, carilah, kata Allah, wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. Disuruh cari prestasi terbaik dunia. Selepas sholat Jumat kerja, keluar, cari rezeki kata Allah. Ya. Dan banyaklah berzikir kepada Allah sambil kalian kerja, sambil kalian kejar prestasi dunia, banyak berzikir kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau kita punya prestasi dunia ini, selain kita bisa nikmati, nama kita harum, penampilan kita bagus, segala macam, maka kita punya nama baik dan kedudukan di tengah-tengah manusia, juga kita akan mendapatkan pahala yang melimpah. Pahala yang melimpah kalau kita niatkan itu karena menjalankan perintah agama. Dan ini yang ditunjukkan oleh para nabi-nabi dan rasul. Para nabi-nabi dan rasul. Semua nabi-nabi kalau kita pelajari 25 kisah nabi dan rasul, tidak ada satupun mereka yang cacat fisik, buruk penampilannya, kasar tutur katanya, nggak ada. Semuanya mereka tampan-tampan, mereka semuanya bersih-bersih, mereka semua punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya. Sehingga pada saat mereka berbicara didengar. Dan kita semuanya bisa punya prestasi yang sama. Siapa di antara kita sini teman-teman sekalian yang punya waktu cuma 20 jam per hari? Nggak ada. Semua 24 jam. Semua punya 2 mata sama, semua punya 2 kuping sama, semua punya 2 tangan dan kaki sama. Sama semuanya. Kalau seandainya orang-orang yang kaya atau orang yang berhasil itu punya waktu 27 jam, sementara kita cuma 24 jam, selisih 3 jam, sehingga mereka bisa pakai untuk prestasi, itu lain. Ini semuanya sama. Lalu apa yang membedakan antara kita satu sama yang lain? Karena semangatnya, motivasinya, pemahaman dia ingin mengejar prestasi terbaiknya. Dan tidak ada batasan sekali lagi dalam Islam. Akhlak para nabi-nabi itu luar biasa. Saya ingin membagi dulu kehidupan Nabi Muhammad SAW. Karena kebanyakan ustadz dan kiai kita masuk ke fase hidup beliau setelah jadi nabi. Di umur 40 tahun. Itu benar. Setelah 40 tahun jadi nabi, apapun yang beliau sampaikan tentang syariat, hukum halal haram, salah ibadah disampaikan. Itu bagus sekali. Tetapi ada satu sisi yang masih jarang disentuh, yaitu di bawah 40 tahun sebelum beliau jadi nabi. Saya mulai saja dari umur 6 tahun waktu beliau meninggal ibunya alaihissalatu wassalam. Karena ayahnya meninggal waktu beliau masih di dalam perut. Ya, yatim belum lahir. Kemudian setelah itu sampai 6 tahun ibunya meninggal. Maka disponsori oleh kakeknya bernama Abdul Muttalib. Waktu itu kebetulan bisa dikatakan Raja Mekah. Maka dalam 2 tahun dari 6 tahun sampai 8 tahun Nabi Muhammad SAW selalu duduk dalam majelis kakeknya. Dan dia mulai mendengarkan problematika masyarakat. Ada masalah apa? Dia duduk, dia dengarin. Sehingga dia mulai belajar bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan. Setelah 8 tahun kakeknya Abdul Muttalib meninggal, dia disponsori oleh pamannya bernama Abu Talib. Dari umur 8 tahun sampai menikah umur 25 tahun.
Nah di fase ini beliau karena melihat pamannya Abu Talib orang miskin, maka beliau bekerja. Waktu itu pekerjaan yang paling bagus di Mekah, yang paling gampang mendapatkan income, itu mengembala domba. Karena kehidupan masih belum kayak kita sekarang. Orang kalau punya domba pada masa itu dianggap orang yang mampu. Maka beliau bekerja mengembalakan domba orang-orang Mekah. Dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. Ini 13 tahun dipakai bekerja. Beliau bekerja sehingga dari 8 tahun sudah punya income, mulia, hidup. Bahkan beliau bantu pamannya. Di umur ini, di antara 8 sampai 21 tahun, beliau mengembala, habis itu beliau ingin kembangkan prestasinya. Nah umur 21 tahun sampai jadi nabi umur 40 tahun, ini 19 tahun, ini yang jarang orang muslim tahu, beliau menjadi pengusaha. Beliau menjadi pengusaha 19 tahun. Di umur 21 sampai 40. Di sini Nabi SAW menjadi salah satu orang kayanya Mekah pada masa itu. Dari umur 25. Bagaimana apa yang beliau lakukan? Beliau menawarkan kepada penduduk Mekah, siapa yang mau investasi silahkan. Waktu itu kebetulan memang beliau sangat terkenal dengan orang yang sangat jujur. Julukan Nabi SAW di Mekah, As-Sadiqul Amin. Orang yang paling jujur dan sangat terpercaya. Karena ada kasus ya, Nabi Muhammad SAW pernah waktu menjual satu produk oleh satu orang dari luar kota Mekah. Orang itu kebetulan setelah membayar produk dari Nabi SAW, dia bilang, hai Muhammad, waktu ini Nabi masih belum jadi Nabi. Dia bilang, hai Muhammad, saya mau tawaf dulu. Nanti barang ini saya titip ya. Orang itu tawaf, selepas tawaf dia pulang ke kampungnya. Dia lupa, 3 hari kemudian baru dia ingat kalau dia beli barang dari satu orang Mekah bernama Muhammad. Dia kembali ke Mekah, Nabi masih di tempat yang sama jaga barang dia. Nggak tinggalin, karena amanahnya luar biasa. Karena itu, orang ini sempat bicara di pasar, hai Muhammad, apa kau tinggal di sini selama 3 hari tunggu barang saya? Kata Nabi SAW, iya, dan kau sudah menyulitkan saya. Karena kau bilang tadi jaga, maka saya menjaganya. Karena itu orang-orang Mekah jadi percaya pada Nabi SAW. Nah di umur 21 tahun beliau iklanin, saya mau ke negeri Syam. Nah waktu itu satu-satunya jalur perdagangan di Mekah, dari Mekah ke negeri Syam. Negeri Syam ini utaranya Jazirah Arab. Negeri Syam kalau sekarang 4 negara Bapak-Bapak sekalian. Palestina, Jordania, Lebanon, dan Syria. Dulu ini satu negara namanya Syam di masa Nabi SAW. Jadi jalurnya itu dari Mekah ke negeri Syam, ke utara. Mereka orang-orang Mekah bawa uang, bawa harta mereka waktu itu emas sama perak. Mereka ke negeri Syam belanja barang di negeri Syam, kain, makanan, segala macam. Dibawa ke Mekah lalu mereka jual. Semua pedagang sistemnya seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW dimudahkan oleh Allah SWT punya ide yang berbeda waktu itu. Ini masih umur 21 tahun. Yaitu beliau setelah mengumpulkan dana-dana investasi penduduk Mekah, beliau beli produk Mekah. Beli produk Mekah. Jadi dia tidak bawa uang ke Mekah. Nggak bawa emas sama perak, tapi bawa barang. Barang orang Mekah. Semua pedagang yang lain bawa emas atau perak ke negeri Syam. Dia cuma belanja, barang dagangan dibawa ke Mekah. Karena Nabi SAW tidak beli produk Mekah, jadi berangkat ke negeri Syam bawa barang, dijual di negeri Syam, untung, lalu kemudian modal sama keuntungannya dibeli lagi barang dari negeri Syam dibawa ke Mekah. Akhirnya menjadi orang yang sangat sukses pada saat itu. Baru 4 tahun beliau berbisnis dari umur 21 sampai 25, akhirnya beliau diminta ya untuk menikah dengan wanita terkayanya Mekah, Khadijah radhiyallahu anha. Dan disepakati oleh ahli sejarah, satu Mekah yang paling kaya Khadijah. Abu Bakar pun dari orang Muslim, kemudian dari orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, semua masih di bawah Khadijah dari sisi harta, karena kaya raya sekali. Maka menikahlah dia dengan Nabi SAW. Maka bertambah kaya Nabi SAW pada saat itu. Jadi beliau itu bukan orang yang susah, tapi beliau menjadi contoh. Ini sebelum jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi. Dan setelah jadi Nabi pun beliau kita sudah tahu bukan cuma jadi Nabi, tapi jadi raja juga. Memimpin kaum muslimin, bahkan memimpin ya umumnya wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh umat Islam di masa itu, tepatnya di Jazirah Arab. Dan Nabi SAW selalu motivasi para sahabatnya. Di antara yang beliau sebutkan untuk sahabatnya dan untuk kita umatnya. Sabda beliau yang sangat masyhur, ma aqala
ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadih. Ketahuilah tidak ada sesuatu yang paling mulia, yang paling bagus disuapkan di mulut seseorang di antara kalian, dia makan, atau pakaian yang dia pakai, atau apa yang dia nikmati, dibandingkan dari hasil kerja tangannya sendiri. Maksudnya dia berusaha. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadih. Ketahuilah, Nabi Allah Daud juga makan dari hasil kerja tangannya. Juga beliau menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, kana Zakaria alaihissalam najjara. Ketahuilah, Nabi Allah Zakaria itu adalah seorang tukang kayu, ya, perajin kayu. Dan beliau hidup dari hasil kerjanya itu. Juga disebutkan bahwasanya Nabi Idris alaihissalam, kana khiyyafan, beliau seorang tukang jahit, ya. Dan beliau yatasaddaq bifadli kasbih. Beliau punya income dari situ dan beliau bersedekah dari hasil pendapatannya itu. Ya. Dan Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis yang lain, ini hadis riwayat Bukhari, li'an ya'khudha ahadukum abhulah. Seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali kecil, kemudian thumma ya'til jabal, dia mendatangi gunung, thumma ya'ti bihizmatin min hatab fayabi'aha fayastaghni bithamaniha. Kemudian dia mendatangkan kayu-kayu bakar, kayu kering, diikat dengan tali-tali itu. Kemudian dia menjualnya dan dia makan dari hasil penjualan itu. Khairun lahu min an yas'alan nas. Lebih baik bagi dia daripada dia mengemis sama orang-orang. A'tauhu aw mana'uhu. Diberikan atau ditolak. Berarti di sini kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW menyuruh umat Islam jangan jadi pengemis, bekerja, berikan hak, ya, cari income tapi dengan cara memberikan jasa kita, memberikan ya apa yang kita mampu kerjakan, dan tidak ada kata-kata terlambat untuk terus mempelajari setiap profesi yang ada. Ya. Jadi jangan haramkan diri kita ya, selalu saja belajar, selalu mau tahu, supaya terbuka banyak pintu-pintu kesempatan. Kalau orang selalu mengurung dirinya di satu profesi atau satu saja sumber income, sudahlah saya begini aja, ya akan begitu aja. Tapi kalau dia berusaha untuk mengembangkan dirinya, maka itu akan Allah berikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, mereka itu terus saja menekuni banyak sekali profesi-profesi yang mereka mampu. Sampai Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatjaruna fi bahrir Rum. Ketahuilah bahwasanya para sahabat Nabi yang pernah saya temui, kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, itu berdagang sampai ke laut-lautnya orang Romawi. Mereka pergi, berangkat, berdagang, berusaha. Ya. Umar bin Khattab juga mengatakan, agar memotivasi umat ini, ta'allamul mihna. Pelajarilah setiap profesi yang kalian mampu pelajari. Jangan vakum, jangan hanya merasa cukup satu saja. Kita bisa multi talent, ya. Kita bisa coba mengembangkan banyak hal. Kata Umar, ta'allamul mihna. Pelajarilah banyak profesi-profesi. Fa inna yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Karena bisa saja kalian nanti akan butuh dengan profesi kalian itu. Sekarang kalau di masa ini mungkin orang dengan teknologi. Jangan kita merasa, saya tidak bisa, saya tidak paham teknologi. Enggak, belajar. Belajar. Mulai dari handphone kita saja. Kalau handphone kita selama ini hanya kita pakai untuk WhatsApp saja, telepon itu sayang sekali. Di dalamnya teknologi yang sangat banyak. Handphone kita menjadi perpustakaan yang berjalan. Kita bisa membuat sekarang di masa kita media untuk mempromosikan potensi kita, untuk mempromosikan usaha kita, mempromosikan ilmu kita, dan kita bisa mendapatkan banyak hal dari situ. Sayang sekali. Ada orang kadang-kadang hanya karena gaya saja. Beli handphone mahal, yang penting kelihatan handphonenya mahal. Tapi dia sendiri tidak tahu apa fungsi handphone itu. Sayang sekali. Contoh saja, nah mulai dari situ aja, kemudian juga mempelajari di sekitar kita. Ya, belajari perusahaan yang kita ada, mempelajari ini dan itu sangat baik. Ini contohnya.
Dan juga disebutkan Aisyah bercerita tentang ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar atsjaru Quraisy hatta dakhala fi imarah. Ketahuilah bahwasanya Abu Bakar itu adalah orang tersuksesnya Quraisy dalam berbisnis sampai beliau masuk ke pemerintahan. Pada saat beliau sudah menjadi khalifah pengganti Nabi SAW, baru beliau tidak fokus lagi ke perdagangannya. Tapi beliau fokus ke politik ataupun ke pemerintahan yang sedang beliau kuasai. Ada satu nasihat yang baik sekali dari Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini, kalau teman-teman pernah baca dalam Al-Quran, ada surah Luqman. Nah, ini nama seorang nabi, ya. Tapi beliau tidak masuk dalam 25 nabi dan rasul yang harus kita tahu namanya, ya. Allah mengutus 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul. Yang harus teman-teman hafal namanya, kisahnya 25 nabi dan rasul. Nah, Luqman tidak masuk dalam 125 ini. Tapi dia masuk dalam nabi-nabi Allah. Ya. Luqman Al-Hakim, dia terkenal orangnya Al-Hakim, bijaksana sekali. Cerdas sekali nabi ini. Sampai dalam salah satu wasiatnya dia bilang sama anaknya begini, ya bunayya, wahai anakku, istagni bil kasbil halal. Selalulah cari pendapatan halal. Kalau sudah punya, cari income tambahan halal. Tidak masalah, kembangkan. Fa innahu maftakara ahadun illa asabathu ihda thalathu khisal. Karena kalau orang tidak mau cari pendapatan halal dan memperbanyak pendapatannya, maka bisa saja dia kena salah satu dari 3 permasalahan dalam hidupnya. Yang pertama, riqqatun fi dinihi. Akan lemah agamanya. Ini bukan masalah menjatuhkan orang miskin, bukan. Tapi orang kalau jauh dari income pendapatan, susah hidupnya, maka pasti agamanya lemah. Pernah dengar ya, di negara kita ini ada orang murtad karena satu dus mie, ya, di beberapa wilayah di Jawa terjadi. Karena mereka susah. Sebaliknya, pernah terjadi ada satu sekolah seminari besar yang masuk dibangun di tengah-tengah umat Islam di daerah Jawa Barat waktu itu ditutup karena mayoritas masyarakat di situ punya income. Mereka mulai bekerja, ada yang berangkat ke Timur Tengah, pulang mereka bisa beli sawah, mereka bisa beli rumah. Jadi nggak jadi kristenisasi pada saat itu, nggak kena. Jadi memang orang bisa lemah agamanya kalau lemah pendapatannya. Kemudian yang kedua, dikatakan oleh beliau au-dha'fu fi aqlihi, atau bisa lemah akalnya. Maaf, ini contohnya, orang yang biasa menganggur di pinggir jalan. Tiap hari kerjanya cuma main catur, ngobrol sama temannya, itu aja tiap hari. Tidak pernah bekerja, cuma tinggal tunggu orang kasih dia makanan. Orang seperti ini, akalnya itu akan pendek sekali. Beda dengan orang yang bekerja, berbisnis, jadi pegawai, mulai mengerjakan, itu kan otaknya diasah. Maka beda, jadi cerdas. Ada masalah, dipecahkan permasalahan itu. Berpikirkan bagaimana mengembangkan ini dan itu, maka itu beda. Tapi kalau orang vakum, orang nganggur, itu nggak bisa. Akalnya jadi sempit. Kalau kita tiap hari tidur aja di rumah misalnya, maka otak kita jadi kecil. Maksudnya sih tanda kutip ya. Kita jadi tidak punya ide, nggak punya apa. Tapi kalau kita bekerja, bergerak, berbaur dengan manusia, mencari pengembangan potensi diri kita, pendapatan kita, maka akal kita jadi lebih luas, wacana kita jadi luas. Begitu. Yang ketiga kata beliau, awwahaun fi muru'ati. Orang kalau tidak punya income, tidak punya pekerjaan, maka bisa terhina di martabatnya. Kan gitu. Kemudian wa'a'adham min hadha kata beliau, dan yang lebih parah lagi kata beliau, ada lebih parah lagi, istighfafun nasu bihi. Manusia akan selalu merendahkannya. Nah, itu akan terjadi. Ya. Jadi dalam Islam kita disuruh begitu. Dan kita disuruh selain memang bekerja, juga memikirkan bagaimana mengembangkan apa yang kita kerjakan, gitu ya, mengejar prestasi terbaik. Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, seorang ulama tabi'in, la khaira fi man la yatlubul mal.
ketahuilah tidak akan ada penilaian baik atau positif bagi orang yang tidak cari income yang halal. Pengangguran, nggak ada kebaikannya kata beliau. Orang yang bekerja mencari prestasi itu, maka itu baik. Kata beliau, justru tidak ada kebaikan. Tidak layak jadi teman, tidak layak jadi pasangan. Kalau orang itu nganggur, malas, nggak mau bekerja. Kita tidak bicara kalau orang sudah tua, dia sudah pensiun, itu lain. Dia kan sudah berusaha dulu. Tapi ada orang memang dari masih muda sudah malas. Ya. Akhirnya jadi preman, gitu kan. Ganggu orang, mencuri. Karena dia memang tidak bekerja. Kata beliau, tidak ada kebaikan pada sisi seseorang bisa kita anggap baik selama dia tidak mencari harta yang baik. Yaqdi bihi dainah. Dia bisa membayar utang-utangnya. Wa yasunu bihi irdah. Dia bisa mengharumkan martabatnya. Wa yaqdi bihi dhimamah, dan memenuhi kebutuhannya. Wa in mata, kalaupun dia mati, taraka mirathan lima ba'dahu. Dia bisa jadikan warisan untuk ahli warisnya. Ini dalam sekali nasihatnya beliau. Sekali lagi beliau mengatakan, la khaira fiman la yatlubul mal. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau mencari harta atau profesi atau pekerjaan. Tidak ada kebaikannya. Lalu beliau mengatakan, dengan dia punya income, nasihat pertama, yaqdi bihi daina. Dia bisa lunasi utang-utang dia. Kemudian yang kedua, wa yasunu bihi irdah. Dia jaga nama baiknya. Yang ketiga, wa yaqdi bihi zimama. Dia penuhi kebutuhannya. Mau makan, mau minum, mau apa, bisa. Sudah ada uangnya. Wa in mata, kalau dia mata, taraka mirathan lima ba'dah. Kalau dia mati juga ada warisannya ditinggalkan buat ahli warisnya. Itu juga pahala tersendiri. Gitu kan. Jadi nasihat-nasihat yang luar biasa. Qais bin Asim rahimahullah, seorang ulama juga dulu, pernah menasihati anak-anaknya pada saat beliau mau wafat. Waktu beliau sudah mau meninggal, dikumpulin semua anak-anaknya. Lalu beliau bilang, alaikum bil mali wastina'ah. Kalian harus cari harta itu. Dan juga bagaimana kalian mengembangkannya. Ya, merawatnya, menjaganya, mengembangkannya. Gitu. Fa innahu mambahatul karim. Karena dia adalah sumber pendapatan yang baik. Wa yustagna bihi anil la'im. Dan dia akan melepaskan seseorang dari keterhinaan. Wa iyyakum wal mas'alah. Dan hati-hati kalian dari mengemis, nganggur. Fa innaha akhiru kasbar rajul. Karena itu adalah pendapatan terakhir bagi seseorang. Kalau betul-betul kita sudah berusaha, tidak bisa sama sekali punya income dan kita akan mati kelaparan, baru boleh kita ulurin tangan. Kalau enggak boleh. Teman-teman sudah tahu belum? Kalau Nabi Muhammad SAW mengharamkan bagi umatnya mengemis, enggak boleh. Enggak boleh, ngemis itu enggak boleh. Kita bekerja, disuruh bekerja. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang membuka pintu kemuliaan. Afaf. Dia mau terima kalau dia bekerja misalnya. Dia berikan keterampilannya. Kecuali Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis. Cuma tahu minta saja. Kecuali Allah akan bukakan pintu kemiskinan. Bisa lihat orang yang suka ngulurin tangannya mengemis. Ada dari muda sampai tua begitu terus. Karena memang itu yang dibuka sama dia. Ini bahaya sekali. Ya. Jadi nggak boleh sama sekali. Bahkan Nabi SAW sebagaimana dinukil oleh Al-Mundhiri dalam kitab beliau Targhib Tarhib, ya, dalam hadis Nabi SAW di situ dan disahihkan oleh Syekh Albani, kalau seseorang itu hanya boleh minta kalau dia tidak punya sama sekali makanan hari itu, dia akan mati. Tapi kalau dia sudah punya satu makan saja, untuk satu kali makan satu hari, maka tidak boleh dia mengemis. So, luar biasa. Jadi kalau kita punya satu piring makanan saja, bisa kita makan hari itu, tidak boleh kita mengemis. Bekerja iya, minta sama orang enggak? Karena minta sama orang ini, dikasih atau tidak dikasih, kita terhina. Ya, dikasih atau tidak dikasih, bisa saja kita terhina. Ya. Dan ini nasihat yang sangat baik yang bisa kita pegangi. Makanya seorang salaf mengatakan, bahwasanya mengemis itu adalah satu penghinaan. Kalau dia dikasih, tetap ada bekasnya. Ya. Misalnya kita ngemis sama seseorang, tolong kasih saya gini. Dia bukan dengan tenaga, dia bukan memberikan ilmunya. Tolong kasih saya, dia ngemis-ngemis. Kemudian satu waktu, anggap yang mengemis ini menjadi kaya. Tetap aja ada bekasnya. Bekas dari
permintaan dia dulu kepada orang yang pernah dia mengemis. Kalau dia dikasih. Kalau dia tidak dikasih, itu lebih terhina lagi. Kan gitu. Berarti memang tidak boleh dalam Islam itu. Ya. Jadi ini poin yang juga harus kita fahami baik-baik. Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan juga umatnya agar berlindung dari kemiskinan. Nabi suruh kita semua berlindung dari kemiskinan. Kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ta'awwadhu billahi minal faqri. Berlindunglah selalu kepada Allah dari kemiskinan. Minta sama Allah agar dikeluarkan dari kemiskinan dan kesusahan hidup. Wal qillah, dan kekurangan. Wal zillah, dan keterhinaan. Nabi suruh kita itu. Selalu jadikan dalam doamu, rutinkan agar Allah selamatkan dari 3. Ta'awwadhu minal faqri, berlindunglah dari kemiskinan. Wal qillati, dan kekurangan. Wal zillati, dan keterhinaan. Jadi ini menunjukkan memang Nabi SAW menyuruh kita untuk itu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, teman-teman sekalian, sesungguhnya aku melihat seseorang, lalu aku kagum melihat tampangnya, penampilannya, gitu kan. Beliau mengatakan, inni la ara rajula fayujibuni syaklu. Saya kadang-kadang lihat orang, saya begitu lihat penampilannya bagus, saya kagum. Ya. Lalu kata Umar, فَإِذَا سَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ لَا عَمَلَ لَهُ سَقَطَ مِنْ عَيْنِ. Tapi kalau saya tanya, apa profesinya, ada sumber income-nya enggak? Untuk memenuhi kebutuhan dia, untuk keluarganya. Kalau dikatakan tidak ada dia pengangguran, maka jatuhlah dia di mataku. Kata Umar, jatuhlah dia di mataku. Umar bin Khattab pernah juga teman-teman sekalian menemui seseorang di mana orang ini atau orang-orang ini lagi duduk di masjid. Lagi duduk-duduk di masjid. Ya. Kemudian habis sholat Jumat ya. Lalu Umar tanya, kenapa kalian di sini? Mereka bilang, nahnul mutawakkiluna ala Allah. Kami ini orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Maksudnya serah diri saja kepada. Kalau ada yang kasih makanan, kita makan. Tidak ada, ya sudah. Umar bin Khattab marah pada saat itu. Marah sama mereka. Menyuruh mereka, mengusir mereka keluar dari masjid. Ya. Sambil beliau mengatakan, la yaq'udu ahadukum an talabir rizq. Jangan pernah kalian duduk ya dan vakum tidak mau mencari rezeki, tidak mau mencari profesi, pekerjaan. Ya. Lalu beliau mengatakan, ya, dan kalian sudah tahu. Ya. Lalu beliau mengatakan, Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki. Maksudnya jangan kalian duduk vakum lalu kalian mengatakan ya Allah berikan aku rezeki. Cuma berdoa saja. Tapi tidak berusaha. Lalu kata Umar, waqad alima anna as-sama' la tumtiru dhahaban wala fiddah. Sementara mereka tahu sebenarnya kalau langit tidak akan pernah menurunkan emas dan perak. Yang ada dalam Islam berdoa sambil berusaha, nah baru dapat. Kalau cuma berdoa saja tidak ada usahanya, ini nggak bisa. Ya ini seperti dua telapak tangan yang harus saling bantu-membantu. Doa sama usaha. Gak bisa juga usaha tanpa doa. Gak bisa juga doa tanpa usaha. Harus semuanya digabungkan. Ya. Makanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misal contoh kita lapar teman-teman sekalian. Kalau kita lapar lalu kita berdoa. Ya Allah hilangkan lapar saya. Pertanyaan saya. Apakah laparnya langsung hilang? Enggak. Tapi Allah munculkan, ilhamkan di pikiran kita. Bagaimana kita cari makanan yang kita suka. Lihat prosesnya, dikunyah dulu, ditelan dulu, masuk ke usus, diproses baru laparnya hilang. Maksudnya apa? Harus ada prosesnya. Gak bisa. Ya. Kita minta sembuh, ya Allah sembuhin penyakit saya. Allah mudahkan kita ketemu sama dokter, konsultasi cocok, resep cocok, berapa hari minum dengan dosisnya baru sembuh. Namanya begitu. Jadi ini harus hati-hati sekali kita memahaminya. Pernah terjadi juga, di masa Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ini seorang ulama tabi'in di Mekah. Beliau punya julukan Sajjad, orang yang suka sekali sujud. Jadi sampai dahinya hitam sekali dan beliau kalau sujud itu selalu nuangkan semua doanya baru beliau angkat kepalanya. Terkenal sekali orang yang baik. Beliau juga orang yang sangat produktif kerja, punya pendapatan yang besar di Mekah. Sampai beliau pernah diminta oleh khalifah menjadi hakim di masanya gitu. Walaupun beliau tolak ya. Pernah satu kali beliau lewatin orang-orang yang lagi duduk di Masjidil Haram habis sholat.
di Mekah. Lalu beliau tanya, ma yujlisukum? Apa yang buat kalian duduk di sini vakum nih, nggak buat apa-apa? Qulna ma nasna. Orang-orang ini mengatakan, kami tidak tahu harus buat apa. Qala utlubu min fadlillah. Kata Sufyan ats-Tsauri, keluar cari rezeki Allah. Berpikir, berusaha, bergerak. Ya. Wala takunu iyalan 'alil muslimin, dan jangan kalian menjadi beban bagi umat Islam. Jadi memang kita ini agama produktif, ya. Agama produktif dan kita harus tahu itu. Walaqad nassal fuqaha ala anna yajibu 'ala insani takassub walau bi ijari nafsi. Dan para ulama, para fuqaha telah sepakat, kata sebagian ulama, ya, itu bahwasanya setiap orang muslim wajib untuk mencari income pendapatan, apalagi laki-laki di sini ya. Walaupun dia harus menyewakan dirinya. Ya, teman-teman bekerja di perusahaan ini, lalu kemudian dikasih gaji. Itu kan kita kayak menyewakan jasa kita sekian jam bekerja. Walaupun dengan cara seperti itu. Liwafa ma'alaihi min dain, agar dia bisa melunasi utangnya. Wa nadhrin, memenuhi nazar-nazarnya. Wa ta'ah, untuk ketaatan. Wa kafarah, untuk membayar denda-denda. Wa mu'nati talzamuhu, dan apapun kebutuhan yang dia butuhkan. Orang kalau punya income, teman-teman sekalian, dia bisa melipat gandakan banyak pahala. Contoh misal, azan, duhur, kita ke masjid sholat. Masing-masing orang di antara kita sholat. Maka misalnya saya sholat dan teman-teman, anggaplah kita berapa puluh atau berapa ratus orang pergi sholat. Begitu kita sholat, masing-masing sholat, masing-masing dapat pahalanya. Misal contoh saya dapat 10, teman-teman semua dapat 10. Ini angka cuma contoh ya, tanda kutip. Saya dapat 10, semua orang sholat dapat 10. Tapi dalam Islam dibolehkan, bahkan Allah bukakan buat kita pintu mendapatkan ekstra pahala. Bagaimana caranya? Ajak orang lain sholat. Ajak orang lain buat kebaikan. Kalau misalnya di antara 100, 200, 500 orang yang datang ke masjid, 10 orang di antara mereka adalah saya yang undang. Teman-teman kantor, sudah azan yuk kita sholat yuk. Lalu 10 orang ikut ke masjid. Saya dapat 10 pahala, teman-teman saya semua dapat 10 pahala, tapi karena saya yang ajak mereka, maka Allah memberikan saya pahala yang sama dengan mereka. Karena 10 orang itu tadi dapat 10 pahala, kalau 10 kali 10 berarti 100. Berarti saya akan dikasih 100 pahala tambahan. Jadi pahala saya 110 karena ajak mereka. Bukan dikurangi dari pahala mereka, bukan. Nilainya dikasih karena kita ajak orang. Ya. Jadi dari sini juga kita ambil pelajaran, kita jangan pelit-pelit dengan ilmu yang kita miliki. Kita punya ilmu, ajarkan kepada orang lain. Jangan syaitan masuk bisikin kita, oh nanti dia tahu rahasianya, akhirnya nanti dia lebih maju dari saya. Jangan pikir itu. Kita pikirin pahala yang kita dapatkan dari dia. Kalau orang lain juga tadinya biasa kita ajarin dia bisnis, dia bisa berkembang. Selama dia berkembang, apapun perbuatan baik yang dilakukan, bangun masjid, bantu orang tuanya, kita juga panen pahalanya karena kita yang ajarkan kepada dia. Makanya kata Nabi SAW sampai menunjukkan pada satu perbuatan baik, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Baik, sudah tahu belum teman-teman sekalian? Tadi itu kita masih kasih contoh antara kita sama ngajak teman-teman sholat. Sudah tahu belum kalau imam sholat itu akan panen pahala makmumnya? Jadi imam itu akan panen makmum karena dia yang Allahu Akbar, semua Allah Akbar. Dan tidak boleh melanggar imam. Gak boleh orang salam duluan dari imam, batal sholatnya. Berarti imam panen pahala. Semua makmum. Muadzin yang azan panen pahala semuanya, imam dan orang-orang sholat. Baik, sampai sini jelas ya. Nah, ada yang lebih penting dari itu, yang ingin kita titik beratkan tentang masalah income. Ada orang mungkin dulu pernah sholat di masjid itu, tapi sekarang sudah tidak sholat. Mungkin karena dia pindah kota, mungkin karena dia sudah meninggal, tapi dia panen pahala semua orang yang sholat di situ. Siapa itu? Orang yang bangun masjidnya. Orang yang bangun masjidnya. Mungkin dia dulu pernah, waktu masjid pertama mau dibangun, karena dia punya harta, dia bangun. Udah dia bangun. Dia ikutlah sholat di situ. Dia dapat pahala semua orang yang sholat, karena dia yang bangun masjidnya. Dia hidup atau dia sudah mati? Nah bagaimana caranya bangun masjid kalau tidak punya income? Kan gak mungkin. Banyak sekali amalan kita di dalam Islam ini berhubungan sekali dengan harta.
Saya punya sebuah tema, judulnya itu Islam dan Kekayaan. Ada 40 poin saya susun di situ. 40 hal yang berhubungan sekali dengan harta dalam Islam. Ya, sholat, tadi sudah saya kasih contoh itu. Orang sholat butuh uang nggak? Butuh uang. Gimana tidak? Kan kita pakai baju, kita pakai kendaraan, kita pakai sendal, ya kan? Kita bisa nyumbang buat masjid, kan ada hubungannya sama harta. Makin banyak uang yang kita sumbangkan di sholat itu, kita sholat nih pakai baju koko. Kita beli 10 baju koko bagikan kepada orang untuk dipakai sholat. Dia pakai sholat kita dapat pahalanya kan gitu. Kita beli 10 sejadah. Quran, kita beli 10 Quran. Gitu. Bangun masjid 1, ada kelebihan rezeki bangun 10 masjid. Kan jadi tambah banyak. Ada hubungannya dengan harta enggak? Ada hubungannya dengan harta. Kemudian zakat. Ya. Ada 2 ibadah dalam rukun Islam kita, zakat dan haji. Pernah dengar ya? Zakat itu dan haji bagi yang mampu, ya kan? Nah, banyak orang yang vakum nih, dia salah faham. Oh, zakat kan bagi yang mampu, berarti orang kaya. Haji kan juga bagi yang mampu, berarti orang kaya. Nah, saya kan masih miskin, sudahlah saya nggak usah pikirin. Ini keliru ini pemahamannya. Ya, bahasa dalam syariat kita bagi yang mampu ini bukan melepaskan orang dari, bukan hanya kalau orang memang betul-betul sudah berusaha tidak mampu itu berbeda. Tapi ini sebenarnya adalah tanda kutip ya, tantangan dari Allah. Mau nggak kamu menjadi orang yang mampu itu? Gitu kan? Kalau ada orang bilang misalnya, ya Allah mudahkan saya supaya sekarang saya mustahik misalnya, orang yang layak menerima zakat, supaya saya berubah satu waktu menjadi muzaki, orang yang keluarin zakat. Bisa saja, dia berdoa kemudian dia berusaha. Jadi selama ini kalau dia terima zakat, sekarang sudah tidak terima zakat, dia malah yang memberi zakat itu. Kenapa tidak? Kan bisa. Itu tantangan dari Allah. Mau nggak kamu menjadi orang yang menjadi muzaki? Kalau kita minta dan kita berusaha, Allah akan sampaikan kita di tingkat itu. Haji. Begitu juga. Oh bagi yang mampu, saya nggak mampu. Nggak, jangan. Berdoa sama Allah agar dimudahkan, kemudian mulai berusaha untuk supaya bisa haji. Allah akan kasih. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, manjadda wajad. Siapa yang berusaha, dia akan dapat. Kalaupun misalnya kita sudah coba untuk menjadi muzaki dalam zakat dan atau menjadi seorang yang melaksanakan ibadah haji, tapi kita meninggal sebelum melaksanakan, dengan niatnya dan usahanya sudah dapat pahalanya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik dan dia belum sempat kerjakan, dia mau haji tapi belum sempat, dia mau ngeluarin zakat belum sempat, atau teman-teman tidur malam, mulai malam ini saya sarankan jangan pernah tutup mata kecuali niat mau sholat tahajud, niat mau sholat subuh berjamaah di masjid, diniatkan. Karena kita niat saja, kalau belum sempat mengerjakan kita ketiduran misalnya, maka kata Nabi SAW, kutiba lahu hasanatun kamilah, dicatatkan baginya dengan niat itu satu pahala lengkap, dikasih satu pahala lengkap. Kalau kata Nabi SAW, fa'in amilaha, kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan dari kebaikan itu, kutiba lahu asyru adha'afiha, akan dicatatkan baginya 10 kali lipat, ila sab'amiyah di'fin ila adha'afin kathira, sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak, tergantung kadar keikhlasan kita dan tergantung bagaimana kita mengemas ibadah itu. Ya, bisa difahami mengemas ini begini. Kalau teman-teman bangun malam mau sholat tahajud misalnya, tadi kan mau tidur niat mau tahajud ya, kita kebablasan tidur sudah azan subuh baru bangun. Baik, dengan niat dapat satu pahala sholat malam. Tapi kalau kita sempat bangun misalnya sebelum azan subuh dan sholat tahajud, dapat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi dapat berlipat-lipat karena kita niatkan. Nah, bagaimana caranya mendapatkan sampai 700 kali lipat? Kan di situ dikatakan kalau dikerjakan bisa 10 kali lipat sampai 700 kali. Apa bedanya? Kenapa bisa ada 10? Berarti juga 20, ada 30, ada 40, ada sampai 700 kali lipat. Apa bedanya? Bedanya itu dari kadar keikhlasan dan pengemasan ibadah itu. Nah, ikhlas itu makin kita tulus, tidak ada keharapan untuk dipuji oleh manusia, maka makin besar pahalanya. Sama kemasannya. Kemasan itu begini maksudnya. Kalau teman-teman bangun tengah malam, jam 4 misalnya bangun. Subuh sini jam 5 ya kalau nggak salah ya. Jadi jam 4 bangun misalnya. Ya setengah 5 lah bangun misalnya. Setengah jam sebelum subuh udhu sholat. Kalau teman-teman bangun lalu udhu sholat dengan baju kaos biasa. Dengan celana training.
Sholatlah dengan keadaan dia. Berpahala, berpahala. Tapi ini akan beda pahalanya dengan orang yang punya kemasan ibadah. Maksudnya apa? Di malam hari sebelum dia tidur, selain dia niat, dia udah siapin baju kokonya, dia udah siapin sejadahnya, dia udah siapin ayat yang dia mau baca, dia udah bubuhi minyak wangi sejadahnya. Ini kemasannya. Nanti kalau dia bangun tengah malam, dia mandi dulu bersih, ya, dia pakai parfum, ini kemasan semua. Lalu dia sholat tahajud. Beda pahalanya dengan orang yang tadi pertama, asal sholat saja. Beda. Bab sedekah misalnya. Beda sekali pahalanya, kita lewat di jalan ada orang miskin lagi minta. Korek kantong, berapa yang ada kita kasih dia. Tidak ada kemasan. Kebetulan orang datang minta kita kasih. Beda dengan orang yang dari rumah, dia udah sisipin di kantongnya. Ini kantong sebelah kanan saya, ada uang 10.000, 100.000, 50.000, uang baru, ini khusus untuk sedekah. Misal contoh, ketemu siapapun di jalan, nanti orang miskin saya akan kasih. Berarti kan dia sudah kemas itu ya. Sehingga yang dia berikan kepada fakir miskin, itu adalah uang baru. Memang dia sudah kemas, beda pahalanya. Dengan orang yang kebetulan saja. Orang yang puasa, beda sekali orang yang niat, kemudian dia sahur, dia pilih makanan terbaik di sahur, dia sholat tahajud sebelumnya misalnya, kemudian selama puasa dia isi dengan ibadah-ibadah, itu kan dikemas sama dia. Beda dengan orang yang puasa ya berjalan saja. Atau orang puasa karena kebetulan tidak punya makanan. Kan beda, nah itu namanya kemasan-kemasan ibadah tersebut. Nah itu bisa melipat gandakan pahala kita. Kembali ke tema tadi, Imam Ahmad rahimahullah juga berkata, istighna anin nasi bi talabil amal. Sesungguhnya berlepas diri dari mengemis kepada manusia dengan cara mencari pekerjaan, income, profesi, a'jabu ilaina minal julusi wa intidharu ma fi aidin nas. Lebih kami kagumi dibandingkan orang-orang yang hanya duduk vakum dan juga meminta atau menunggu pemberian orang saja. Teman-teman, perlu kita ketahui para pengusaha, orang-orang muslim yang punya income pendapatan. Ya, tadi saya sudah bilang sebenarnya waktunya sama dengan kita. Sehingga mereka punya pendapatan, mereka bisa nikmatin dengan keluarganya. Namanya harum, mereka juga bisa panen pahala yang besar dengan amal-amal saleh. Tadi dalam sholat, dalam zakat misalnya, dalam haji dan segala macam. Sama dengan Ramadan juga, tadi saya belum lupa kasih contoh. Orang puasa Ramadan dapat pahala. Karena wajib ya. Tapi bisa nggak kita dapat pahala lebih besar? Bisa, dengan cara buka puasain orang. Berikan buka puasa ke orang lain, 10, 20, 100, 1000, 10.000 orang, 1 juta orang tergantung. Kita bisa panen pahalanya. Maka Ramadan kita dapat pahala 30 hari puasa, tapi kita bisa dapat jutaan pahala yang lain selain kita. Dengan cara buka puasain orang. Ini juga butuh harta. Ini juga butuh harta. Nabi SAW menyebutkan, kalau saya pribadi, kenapa selain bergerak di dakwah, saya juga coba berusaha jadi pengusaha semampunya. Coba berusaha, karena ada hadis ini. Hadis ini selalu jadi motivasi buat saya. Kata Nabi SAW, At-tajirus saduqul amin. Seorang pengusaha yang jujur dan terpercaya. Nanti di akhirat, ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada. Pasti derajatnya nanti di surga akan bersama dengan para nabi-nabi, para orang-orang jujur dan para syuhada. Coba bayangkan. Jadi bukan cuma di dunia mereka bisa nikmatin mobil mewah, rumah bagus, namanya harum, kebutuhan yang terpenuhi. Bukan cuma itu. Selama halal tadi 5 huruf ya. Kalau haram nggak bisa, akan ada tuntutannya nanti. Di akhirat dapat derajat tertinggi di surga. Ya, luar biasa. Modalnya cuma at-tajirus sadiq, at-tajirus sadiqul amin. Pedagang, pengusaha yang jujur dan terpercaya. Ini modal utama. Orang kalau mau maju perusahaannya, jujur dan tanggung jawab. Dan jujur dan amanah. Maka akan dengan sendirinya. Kita akan masuk insya Allah nanti setelah ini untuk menjelaskan bagaimana agar usaha kita itu bisa berkah, ya, bisa berkembang, bisa bertahan. Bahkan di masa-masa krisis pun akan sama gitu ya. Pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Ini kita sebutkan dulu dari ini baru kita masuk ke poin tadi yang saya bilang. Pernah terjadi di masa Nabi SAW ada satu orang. Kebetulan dia keluar bekerja, ngangkat barang segala macam, keringatan. Kelihatan kayak orang-orang bekerja keras gitu ya.
Kebetulan para sahabat melihat orang ini keringatan, mengangkat barang berat-berat gitu ya. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, lau kana hadha fi sabilillah, kalau seandainya orang ini ya, dengan bekerja keras seperti ini, keringatan, berusaha, itu bisa dianggap pahala karena di jalan Allah, itu bagus sekali. Kata Nabi SAW, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa bisabilillah. Ketahuilah kalau orang ini keluar mencari income untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih kecil. Kita semua kalau sudah berumah tangga punya anak, bekerja untuk belikan susu, belikan itu. Kata Nabi SAW, kalau orang keluar niatnya cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anaknya, maka dia di jalan Allah. Artinya pahala. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fa huwa fisabilillah. Dan kalau seandainya dia juga keluar ya, untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah tua. Mungkin teman-teman punya orang tua di kampungnya dan bekerja sini, kita transferin sebagian pendapatan kita setiap bulan. Itu juga seperti orang di jalan Allah. Pahala. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'iffuha fa huwa fisabilillah. Dan kalau dia keluar bekerja ya, untuk memenuhi kebutuhannya agar dia mulia, maka dia juga di jalan Allah. Ini luar biasa nih, ya. Keluar untuk membiayai anak, cari nafkah buat mereka anak dan istri di jalan Allah, seperti orang jihad lah. Keluar untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tua kita yang sudah tua, maka juga sama di jalan Allah. Keluar untuk memenuhi kebutuhan sendiri supaya tidak terhina di depan mata manusia, ya, terpenuhi kebutuhan kita, maka juga di jalan Allah. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabili syaitan. Dan ketahuilah kalau seandainya dia justru keluar untuk sombong, untuk bangga-bangga, ya, maka itu adalah di jalan syaitan, kata Nabi SAW. Ini adalah di jalan syaitan. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya. Bagaimana supaya kita bisa sukses? Sukses dalam arti kata di sini, mohon maaf. Kalau kita jadi pegawai, bagaimana kita berprestasi? Kalau kita menjadi pengusaha, bagaimana kita berprestasi? Kita menjadi pejabat, bagaimana kita berprestasi? Yang pertama kita harus tahu, sebagaimana tadi panjang lebar kita jelaskan teman-teman sekalian, kalau Islam melarang penganutnya untuk vakum, untuk ya nganggur, tapi justru sebaliknya disuruh untuk selalu maju dan berprestasi. Berarti coba tekuni profesi kita baik-baik. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Allah suka sekali dari seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Berarti profesional ya. Bagaimana dia profesional dalam pekerjaannya. Maka di sini kuasai bidang itu. Apapun sifatnya. Jangan anggap remeh jenis pekerjaan kita, tapi kuasai dia. Ya, kalau seorang pegawai di bidang apa, unit apa, dia kuasai bidang itu. Ya. Kemudian kalau dia seorang pengusaha di bidang apa, dia kuasai sampai semua dia bisa faham dan dia mengerjakan, ya, dia mengembangkan. Kemudian begitu juga dengan para pejabat misalnya, punya jabatan, boleh nggak dia mempertahankan jabatannya? Boleh saja, selama dia tidak melanggar peraturan, tidak menzalimi orang lain, kan gitu. Maka boleh saja. Selama itu prosedur misalnya ya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, selalu bermula dari modal yang halal. Ini yang kedua. Karena modal yang halal ini berpengaruh besar. Apakah itu seorang pegawai, maka dia hanya mendapatkan dari income dia pada saat melamar kerja dengan cara yang baik, sehingga modal yang dia kumpulkan nanti dari gajinya itu halal. Atau pengusaha memulai usahanya dengan modal yang halal, atau seorang pejabat pun pada saat menjabat dengan cara yang halal, gitu ya, dengan modal yang halal. Kemudian yang ketiga, sistem yang halal. Sistem yang halal maksudnya jauh dari hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Tidak boleh ada sesuatu yang haram di situ. Ya, misalnya dari riba, dari hasil manipulasi data, ya. Walaupun income-nya banyak, tapi kalau dari haram maka tidak ada keberkahan.
Berkah artinya kecukupan, ya. Kemudian yang keempat adalah produk juga yang dijual harus halal. Ya, jadi harus ketemu semua ini. Terutama 3 hal yang tadi kita sebutkan, poin 2, poin 3, poin 4, modal halal, sistem halal, produk halal, ini kata kunci daripada suksesnya sebuah usaha, gitu ya. Selain tadi memang poin pertama sudah kita jelaskan. Jadi ini penting sekali. Jadi orang muslim harus hati-hati karena income haram ini bahaya. Income haram berbahaya. Jadi sesuatu yang haram itu bisa saja 1 rupiah haram membuat yang lainnya jadi terganggu. Jadi haram juga. Dengan manipulasi data misalnya. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata begini. Saya meninggalkan 1 dirham syubhat. Ragu, halal gak ya? Saya meninggalkan 1 dirham syubhat, lebih saya cintai daripada saya bersedekah dengan 600.000 dirham. Jadi kita meninggalkan sebuah income yang haram, itu lebih baik daripada kita bersedekah dengan sekian banyak dari yang halal. Saking bahayanya hal-hal yang haram ini ya. Jadi gak boleh kita buka pintu haram itu. Saya ulangi lagi, kata Abdullah bin Mubarak, saya menolak untuk mendapatkan income 1 dirham dari yang syubhat. Syubhat ini berarti dekat dengan haram, ragu-ragu, boleh gak sih? Itu saya tinggalkan, lebih saya cintai daripada saya bersedekah dengan 600.000 dirham. Ini statement yang sangat menarik, bagaimana mereka peduli sekali dengan income-nya. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, maaf, ini seorang sahabat Nabi, seingat saya Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya tidak pernah memasukkan 1 suap makanan di mulut saya sampai saya mengetahui dari mana sumbernya, halalkah, gitu kan. Bahkan dikeluarkan juga nanti kemana. Jadi memang perhatian terhadap sesuatu yang halal ini penting sekali. Makanya Allah selalu menyuruh kita makan itu halalan thayyibah. Halal dibolehkan dan thayyibah berkualitas. Ya. Kalau teman-teman Allah berikan income, boleh nggak Ustaz saya nikmati income saya? Boleh. Bahkan kalau kita niatkan kena menikmati apa yang Allah karuniakan, itu kita dapat pahala ya. Jadi contoh misalnya teman-teman masuk ke satu toko buah. Di situ ada anggur kualitas A, harganya 200.000 per kilo. Ada kualitas B, 100.000 per kilo. Mana lebih baik saya beli? Yang A atau yang B? Ini 200.000 kualitasnya A premium, ini 100.000 kualitasnya B biasa saja. Selama kita mampu dan kita mau beli yang A, kita niatkan karena ingin menikmati apa yang Allah halalkan, boleh, bahkan berpahala. Karena kita disuruh makan halalan thayyibah. Thayyibah ini berkualitas. Boleh nggak saya masuk ke satu restoran yang bagus, saya makan? Kalau Anda mampu, kenapa tidak? Tapi ingat, kita harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan ada kesombongan di situ, jangan mubazir, pesan makanan tidak dimakan, enggak, jangan. Tapi di saat kita lapar, kita mau makan, boleh kita makan makanan terbaik. Di saat kita mau beli pakaian yang terbaik, silahkan. Walaupun mahal, Islam tidak larang. Apa teman-teman sudah tahu, kalau apa yang kita pakai dalam keseharian tidak ada zakatnya? Tidak ada zakatnya. Baju mahal, dompet mahal, HP mahal, mobil mahal, rumah mahal. Kalau kita pakai nggak ada zakatnya. Karena kita dibolehkan menikmati. Nggak ada zakatnya. Zakat itu adalah investasi dan tabungan. Kita nggak pakai, ya udah keluarin zakatnya. Tapi kalau kita pakai nggak ada zakatnya. Coba, kecuali perhiasan emas wanita, nah itu dipakai tidak dipakai itu emas sama perak ada zakatnya. Tapi selain daripada ini nggak ada zakatnya. Berarti kan kita boleh menikmatinya, kan begitu. Jadi kita harus paham baik-baik ini teman-teman. Peduli terhadap halal ini penting dan juga hati-hati dengan yang haram ini penting. Supaya ada keberkahan. Makna keberkahan itu cukup, ya, cukup dia. Kemudian juga poin selanjutnya. Jadi poin yang kelima tentang pentingnya menghubungkan antara ekonomi, pendapatan sama sosial. Ini paham baik-baik teman-teman sekalian. Tidak bisa hidup seorang muslim terpisah dengan kegiatan sosial. Bahasa sederhananya sedekah. Ya, kita harus paham di income yang kita dapatkan itu ada hak orang lain di situ. Ada hak orang lain, bukan punya kita sendiri. Makin sering kita memberi,
maka makin berkah dan makin banyak pendapatan datang. Yakin teman-teman sekalian, kalau mau resep menjadi orang kaya, sedekah. Sedekah itu pangkal kaya. Orang-orang kapitalis selain muslim, mereka mengatakan menabung pangkal kaya. Islam datang mengatakan bersedekah pangkal kaya. Kira-kira ketemu gak? Gak bisa ketemu. Karena orang kalau nabung, seperti biasa kita kalau waktu masih kecil orang tua kita belikan celengan, suruh nabung. Ini selalu saya luruskan kalau di pengajian saya. Saya bilang Bapak Ibu mulai sekarang jangan belikan celengan buat anak-anak. Jangan latih mereka menabung. Karena menabung itu melahirkan sifat pelit. Kalau sudah nabung, gak mungkin keluarkan. Karena dia targetnya nabung. Kan gitu. Dan itu ciri orang kapitalis, bukan orang muslim. Memang mereka selalu tanamkan itu. Kalau kita orang Islam tidak sedekah. Jadi kalau yang benar, kalau kita beliin uang jajan anak kita sekolah, ini nak ya, 5.000, 10.000, 20.000 rupiah ini. Nanti kalau lagi istirahat, traktir teman kamu ya. Bayarin teman kamu, kasih. Latih mereka bersedekah. Karena jelas sekali. Ya banyak sekali firman Allah SWT, sabda Nabi SAW yang menyebutkan tentang sedekah itu punya keutamaan. Nah di poin ini nanti kita akan bacakan beberapa ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah pentingnya sedekah. Tapi nanti saya jadikan sebagai bahan penutup saja. Ya. Cuma yang penting teman-teman sekalian kita harus fahami kalau sedekah itu dalam Islam anjuran untuk memperbanyak harta. Walaupun secara kasat mata manusia, saya punya 1 juta, saya keluarin 100.000 berarti berkurang jadi 900.000. Itu hitung-hitungan orang kapitalis. Kalau orang Islam tidak begitu. 100.000 yang kita keluarkan itu jenis investasi, bukan pengeluaran. Beda ya. Orang kalau mengeluarkan satu kena niat investasi, misalnya teman-teman keluarkan uang 50 juta, 100 juta, karena ditaruh di satu perusahaan niatnya investasi. Kita tidak akan anggap itu kerugian, kita akan anggap itu satu keuntungan. Walaupun sebenarnya uang kita keluarin. Kalau kita punya 200 juta, kita keluarin 100 juta untuk investasi, kan sebenarnya dia berkurang. 100 juta, tapi kita kenapa tidak anggap dia berkurang? Karena kita niatkan investasi. Kan gitu. Nah, sama kita kalau kasih orang miskin, kita kasih kepada kerabat, itu investasi. Jangan dianggap sesuatu yang kurang. Jadi jangan pakai kasat mata, oh 1 juta dikeluarin 100.000, berarti saya 900.000. Itu cara orang kapitalis. Kalau kita tidak, 100.000 itu adalah investasi kita. Akan mendatangkan feedback lebih besar daripada pengeluaran kita. Nanti kita bacakan ayatnya surah Al-Baqarah, ayat 261 sampai 274. Nanti saya tutup dengan itu insya Allah. Supaya kita faham bahwasanya peduli terhadap kegiatan sosial ini, itu salah satu sumber income terbesar. Rata-rata orang-orang muslim yang Allah bukain pintu rezeki, coba perhatikan, pasti mereka punya sumber-sumber sosial yang besar. Sampai ada jemaah saya mengatakan, Ustadz setelah saya dengarkan ceramah Ustadz tentang sedekah ini, saya sampai menjadi orang kayak ketagihan dengan sedekah itu. Karena betul-betul saya kalau keluarin datang gantinya. Dan datangnya tidak tanggung-tanggung gitu. Dapat proyek ini, dapat itu, dapat. Makin besar kita keluarkan makin bagus. Ingat teman-teman, mau mendapatkan ikan paus tidak bisa pakai kail kecil. Harus pakai kapal tanker. Keluarkan di jalan Allah yang besar, kita akan dapat juga income yang besar. Kalau celengan masjid lewat selalu 2.000 rupiah saja kita masukkan, sudah gitu minta sama Allah kesehatan, keturunan, keselamatan. Ini 2.000 rupiah, gimana caranya? Dia mau dapat ikan paus besar, tapi pakai kail kecil gak bisa. Keluarkan yang besar. Coba mulai hari ini sedekah dengan jumlah yang belum pernah kita keluarkan sebelumnya. Kalau kita sudah biasa kasih orang 5.000, 10.000, sekarang keluarkan 20.000. Sudah 20.000, keluarkan 50.000. Sudah 50.000, keluarkan 100.000. Keluarkan 1 juta, keluarkan 100 juta. Dan jangan pernah khawatir, oh kalau saya keluarkan berarti berkurang. Ingat, niatnya kita bersedekah itu adalah kita investasi. Makanya waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapakah yang ingin meminjamkan kepada Allah lalu Allah akan ganti dengan berlipat-lipat. Ada satu sahabat, sehingga saya namanya Abu Dahdah kalau tidak salah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Allah mau meminjam dari kami?" Kata Nabi SAW, "Iya. Kamu kalau bersedekah seakan-akan kamu tanda kutip Allah tidak butuh, tapi kamu kayak meminjamkan kepada Allah dan Allah akan balas." Maka dia pun akhirnya bersedekah 1 kebun isinya 600 pohon kurma. Dia sedekah. Jadi orang faham, kalau dalam Islam difahami sedekah itu investasi, teman-teman sekalian. Mulai sekarang setiap orang kita lihat bersedekah.
Sedekah ini bisa orang miskin, bisa orang kaya. Kalau orang tua kita misalnya orang kaya, boleh nggak saya beliin lagi mobil atau motor orang tua saya? Boleh. Beliin baju baru, dia orang kaya, tidak apa-apa. Sedekah boleh. Sedekah boleh orang kaya, boleh orang miskin. Beda zakat. Zakat hanya untuk orang-orang miskin. Kalau sedekah tidak. Kalau zakat, teman-teman, fungsinya setahun sekali bagi orang yang mampu itu pensucian harta. Kalau ada income yang masuk dalam 1 tahun itu, kita tidak tahu pendapatan itu halal atau tidak, nanti zakat yang mensucikan. Contoh kami di Jakarta, Allah amanahkan ada restoran. Kami tidak mungkin tanya setiap pembeli, Pak, Bu, uangnya halal nggak? Kan tidak mungkin. Dia main bayar, dia main gesek saja kartunya, bayar. Bagaimana caranya untuk mensucikan pendapatan kami? Zakat setahun sekali. Itu pun siar. Kalau mau memperbanyak harta, itu bukan zakat, sedekah yang dikeluarkan setiap hari. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, setiap hari di mana anak Adam atau anak manusia tiba di pagi hari, kayak tadi kita tiba pagi hari, maka Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu mengatakan, luaskan rezeki orang yang bersedekah. Ya Allah, luaskan rezeki orang yang bersedekah. Dia berdoa sama Allah. Itu Allah tugaskan setiap hari. Berarti kita disuruh sedekah setiap hari biar dapat doa ini. Tidak harus pagi hari ya, sepanjang hari. Yang satu lagi mengatakan malaikat ini, ya Allah binasakan orang yang bakhil. Orang yang pelit. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksud dengan binasakan doa malaikat yang kedua, maksudnya binasakan jiwanya dan binasakan hartanya. Dan orang yang kikir itu hukumnya haram dalam Islam ya. Gak boleh kikir. Gak boleh kikir buat diri sendiri, gak boleh kikir buat orang lain, gak boleh. Hukumnya haram. Pernah ada satu sahabat, beberapa orang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka kebetulan kepala sukunya baru meninggal, digantikan oleh kepala suku baru. Lalu kata Nabi SAW, siapa kepala suku kalian? Mereka sebut, Fulan bin Fulan, nama seseorang. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana dia? Kata mereka, dia orangnya berwibawa, tampan, tapi sayangnya pelit ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih buruk daripada pelit itu? Kapan kita sudah perhitungan buat diri kita atau orang lain, berarti sudah tidak baik. Ya, ini pikiran dari syaitan. Nanti akan kita bacakan firman Allah SWT berhubungan dengan masalah itu. Jadi salah satu pangkal keberkahan dari rezeki adalah berbagi. Makin besar kita bagi, maka makin besar akan datang income-nya. Saya lihat jemaah haji, jemaah umroh kami itu, ada yang Masya Allah mereka kalau pulang belikan hadiah keluarganya macam-macam. Luar biasa memang. Orangnya kelihatan royal. Suka mau berbagi sama orang. Memang Allah bukain pintu rezeki. Allah bukain pintu rezeki. Ya, ini poin. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah banyak berdoa kepada Allah SWT. Minta agar Allah ubah keadaan kita. Minta agar Allah bukain pintu rezeki yang luas. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian minta kepada Allah, mintalah sesuatu yang besar. Minta yang besar. Karena kalian sedang minta kepada Allah yang maha mulia. Selama bapak-bapak dan teman-teman sekalian tidak bentrok permintaannya dengan sunnatullah. Sistem yang Allah sudah buat. Begini maksudnya. Misal Allah kan buat sistem pagi, siang, sore, malam. Bapak-bapak misalnya di sini yang hadir tidak suka dengan malam hari. Tidak mungkin kita bilang ya Allah hilangkan malam. Iya nggak? Itu kan sistem. Sunnatullah nggak bisa. Ada orang tidak suka sama lawan jenisnya. Misalnya dia bilang ya Allah hilangkan wanita. Bisa? Nggak bisa. Sunnatullah. Ya Allah hilangkan rasa lapar supaya saya tidak pernah lapar selamanya. Nggak bisa. Lapar itu datang kalau dia tidak makan. Nah kalau kita berdoa tidak bentrok sama itu, sunnatullah, dan bukan minta yang haram, diterima sama Allah. Minta supaya Allah bukain pintu rezeki seluas-luasnya. Salah satu sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi di Madinah, setengah kota Madinah perkebunan kurma punya dia. Setengah perkebunan kurma di Madinah, ya seluruhnya itu setengahnya punya dia. Orang kaya raya. Dia jadikan gini doanya, dia mengatakan ya Allah muliakan hidupku dan bagaimana aku bisa meraih surgamu melalui harta. Dia terus berdoa begitu. Allah bukain pintu rezeki yang luas. Dan setiap hari, ini unik sekali kalau teman-teman baca kisah Sa'ad bin Mu'adz ya. Memang ini butuh keyakinan dan keimanan. Dia setiap hari gudang hartanya, dia punya gudang harta di Madinah. Waktu itu orang belum ada bank, belum bisa nabung kayak kita sekarang. Maka dia bilang sama anaknya namanya Qais. Qais ini dilatih juga sama dia supaya dermawan. Dia bilang, hai anakku, ini gudang hartanya ayah. Habiskan bagi di jalan Allah.
Dia suruh anaknya. Jadi dia ayah sama anak ini setiap hari, karena zaman dulu tidak ada mikrofon, tidak ada media kayak kita sekarang. Mereka berdua naik ke atap rumahnya. Lalu teriak-teriak, wahai penduduk Madinah, siapa yang butuh apa saja datang kepada kami. Apa saja, silakan ambil. Ada yang datang minta gandum, ada yang datang ambil madu, ada yang keju, ada yang minta uang, ada segala macam. Dikasih semua. Sampai gudang harta itu habis. Ini secara akal manusia, kalau kita pakai sistem kapitalis, habis dong. Rekening saya 100 juta, saya bagi semua. Habis dong. Karena dia niatnya seperti kapitalis. Oh berarti berkurang. Padahal dalam Islam tidak. Itu ingat, investasi. Allah akan datangkan gantinya pasti. Allah jelaskan dalam surah Saba. Ya. Itu seingat saya di ayat 34 atau 35-nya. Maaf, ayat 39. Surah 34, surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti. Enggak ada yang tidak diganti. Ini investasi. Dan harus kita ikuti dengan keimanan. Apa yang terjadi teman-teman? Di malam hari gudang hartanya saat penuh lagi. Dari hasil kebunnya, dari hasil perdagangan, jadi penuh lagi. Besok dibagi lagi. Malamnya penuh lagi. Setiap hari begitu. Tidak pernah gudang hartanya Sa'ad bin Mu'adz kosong. Teman-teman kalau searching di Google kisah Sa'ad bin Mu'adz, insya Allah ketemu. Atau dengarin ceramah saya, Tablik Akbar ada ceramah kami tentang Sa'ad bin Mu'adz. Itu kami jelaskan panjang lebar. Bahkan kalau salah itu saya sebutkan tentang detail total harta yang dia miliki. Banyak sekali. Itu semua didapatkan dari sedekah. Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Talha bin Ubaidillah. Banyak sahabat Nabi kaya raya karena sedekah. Waktu mereka meninggal, teman-teman sekalian, hartanya melimpah. Waktu meninggalnya Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat Nabi yang lain yang kaya raya, itu sampai gudang emasnya mereka, karena emasnya terlalu banyak, waktu mau dibagi sama ahli waris karena mereka belum punya alat potong, itu sampai pakai kampak dihancurin, dibagi emas itu. Pertanyaan sederhana, dari mana gudang-gudang harta sahabat ini sampai penuh? Saya pernah hitung teman-teman. Peninggalan harta Talha bin Ubaidillah, peninggalan Uthman bin Affan, ratusan miliar kalau uang sekarang yang ditinggalin sama mereka, triliunan mungkin. Ya, itu ditinggal. Apakah ini hasil tabungan? Saya terus pelajari itu. Saya coba ini apa ini mereka nabung? Bagaimana mempertemukan antara mereka nabung dengan mereka sedekah tiap hari sampai habis? Berarti tidak ada tabungan nih. Lalu dari mana gudang harta mereka bisa penuh? Subhanallah dijawab ya, terjawab setelah saya telusuri sekian banyak referensi literatur buku, itu ternyata datang dari Allah datangkan rezeki buat mereka beberapa hari sebelum mereka meninggal. Jadi bukan hasil tabungan, karena mereka rutin bersedekah, akhirnya tadi gudang hartanya nggak pernah kosong. Kalau kita sekarang rekeningnya nggak pernah kosong. Jadi pada saat mereka meninggal, harta yang menumpuk dibagikan kepada ahli waris itu bukan harta tabungannya, tapi harta yang datang beberapa hari sebelum meninggal saja. Allah datangkan rezeki. Jadi selama hidup mereka nikmati, makan, minum untuk kebutuhannya. Mereka juga raih pahala dengan banyak bersedekah. Pada saat meninggal warisannya jadi banyak. Itu dari sedekah yang dikeluarkan. Itu luar biasa. Ya, jadi banyak berdoa. Yang terakhir yang ketujuh, jauhi semua sumber haram. Pendapatan haram dan perbuatan haram. Nah itu penting. Saya perlu jelaskan begini. Harta itu teman-teman sekalian ada 4. Yang paling bagus sumbernya halal, keluar pada halal. Nah, teman-teman bekerja cari sumber halal. Jadi pegawai kah, jadi pejabat kah, jadi pengusaha kah. Pokoknya income-nya halal. Terus dikeluarkan pada halal. Biayai anak, biayai istri, sedekah, ya, biaya kebutuhan kita, itu yang paling terbaik. Yang kedua, ini buruk. Baik setengahnya, buruk setengahnya. Sumbernya halal, dia bekerja, dia mengusaha, dapat halal. Tapi dikeluarkan pada yang haram. Dipakai judi, pakai zina. Nah setengahnya tadi income-nya halal. Oke ini bagus. Begitu dikeluarkan pada haram, ini jadi tidak bagus. Yang ketiga, ini buruk. Ya. Sumbernya haram dikeluarkan pada halal. Jadi misalnya hasil mencuri, hasil korupsi, haram kan? Tapi dia pakai umroh. Dia pakai bantu masjid.
Ini jadi haram. Karena Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, tidak ada orang yang bersedekah dari sumber haram kecuali akan menambah dosanya. Jadi menambah dosa. Banyak orang begitu, koruptor, uangnya dipakai umrahin orang tuanya, hajiin orang tuanya, tambah dosa. Karena sumber haram. Ini yang ketiga. Ini buruk ya semuanya. Kalau tadi kan yang kedua, baik setengahnya, buruk setengahnya. Karena income-nya halal, baik. Begitu dia keluarkan untuk zina atau riba atau judi misalnya, maka jadi buruk dia. Yang ketiga ini buruk semua, buruk dua-duanya. Yaitu sumbernya haram, dari hasil manipulasi mencuri, dia keluarkan pada halal. Umroh, bangun masjid, ini tidak boleh. Yang keempat yang paling buruk, sumbernya haram, keluar pada haram. Hasil merampok, premanisme, kemudian dia keluarkan juga untuk berzina. Maka ini lebih besar dosanya. Jadi seperti itu. Nah, kita jadilah golongan pertama yang sumbernya halal, keluar pada yang halal. Nah, itu poin penting. Baik, saya minta teman-teman coba buka sekarang di aplikasi handphonenya ya, Al-Quran. Kita baca ini sebagai penutup. Surah Al-Baqarah, tadi yang saya janjikan, surah nomor 2, ayatnya 261. Saya akan baca ayatnya, teman-teman tinggal lihat saja, dan kita baca terjemahannya juga. Ya, kita tutup dengan ini materi kita. Jadi ayat 261-nya begini. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Nah, ini kalau teman-teman yang belum bisa baca ayatnya, bisa dengarin terjemahannya. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT, perumpamaan nafkah atau uang yang dikeluarkan di jalan Allah. Semua yang kita sedekahin, teman-teman keluarkan. Berapa saja. Jangan pernah anggap remeh nilainya ya. Misalnya kita punya income 1 juta rupiah, kita keluarkan 500 ribu misalnya. Atau kita punya income 100 ribu saja. Kita keluarkan 50 ribu, jangan anggap remeh. 50 ribu itu walaupun kecil di mata orang, tapi akan besar di sisi Allah SWT. Karena pernah ada sahabat begini, sebelum saya lanjutkan terjemahannya, ada sahabat Nabi pernah menyumbang 1 dirham, yang satunya nyumbang 100 atau 1000 dirham gitu. Terus Nabi SAW bilang, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Padahal secara kuantiti kan lebih besar yang 100. Sama dengan orang nyumbang 1000, yang satunya 100 ribu. Tapi Nabi bilang, Allahu Akbar, yang 1 dirham mengalahkan yang 100 dirham. Kata para sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana kami fahami itu? Kata Nabi SAW, karena yang menyumbang 1 dirham tidak punya kecuali itu. Maka Allah catat dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Orang yang nyumbang 100 dirham punya harta melimpah. 100 dirham jadi kecil. Ibaratnya kalau orang misalnya cuma punya income 10 ribu rupiah. Dia sumbang 5 ribu rupiah. Atau dia nyumbang 10 ribu semuanya. Dia tidak punya apa-apa. Tapi dia sumbang. Itu Allah catat dia sedekah dengan seluruh hartanya. Dibandingkan orang nyumbang 100 juta. Tapi dia punya 100 miliar. 100 juta itu jadi kecil. Maka beda. Allah Maha Adil dalam menilai. Jadi nggak usah khawatir dengan nilai yang kita keluarkan. Yang penting kita ikhlas. Kata Allah, perumpamaan harta yang dikeluarkan di jalan Allah adalah serupa seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Dan di setiap bulir ada 100 biji. Apa maknanya? Ini berarti satu yang disedekahkan dibalas 700 kali lipat. Karena satu sedekah, sepotong roti, sebutir nasi misalnya. Ya ini contoh saja. Uang kecil 1000 rupiah misalnya. Itu akan seperti benih. Benih ini mengeluarkan 7 bulir. Satu bulir ada 100 biji. Kata Allah, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya. Yang suruh kalian sedekah pemilik alam semesta ini. Luas karunia-Nya, luas rezekinya. Dan maha mengetahui niat setiap hambanya. Di ayat 262-nya, lanjutannya. Alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini syarat agar sedekah kita diterima sama Allah. Orang-orang yang menafkahkan atau bersedekah hartanya di jalan Allah. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya.
Kau kan sudah saya bantu, kau sudah saya kasih. Nah, tidak boleh sebut-sebut. Kecuali di 3 atau 4 keadaan. Yang pertama, orang tua pada anak. Orang tua sama anak itu misalnya anaknya durhaka, orang tuanya bilang, nak, ibu kan sama ayah sudah biayai kau dari kecil. Masa kau begini jadi durhaka? Itu enggak dosa orang tuanya. Karena orang tuanya punya hak menyampaikan. Yang kedua, suami pada istri. Kalau misalnya istrinya sudah dikasih uang bulanan, nafkah, tapi selalu kurang saja. Lalu suami bilang, kan sudah saya kasih kemarin. Kemana aja harta itu? Itu tidak dosa. Tidak masuk dalam larangan ini. Karena memang dia sedang minta pertanggungjawaban. Yang ketiga, atasan pada bawahan. Kayak di sini perusahaan misalnya, pemilik perusahaan mengatakan, mana pertanggungjawaban terhadap pekerjaan kalian, kan sudah saya kasih gaji begini dan begitu. Dia kan menyebutkan saya memberikan gaji. Itu hak dia. Karena memberikan gaji sementara efek daripada pemberian gaji belum diberikan. Harus berimbang antara gaji yang diterima dengan pekerjaan. Dan yang keempat, pemerintah pada masyarakat. Boleh misalnya pemerintah mengatakan ini Bapak Ibu tolong masyarakat kota ini misalnya. Ya, kayak misalnya kota Banjarmasin. Ya, contoh misalnya orang atau kota Jakarta, Surabaya, Makassar. Pemerintahnya menyebutkan ini jembatan saya buat ya. Ini kita sudah keluarin biaya sekian banyak, tolong dijaga dan dirawat. Ini kan menyebutkan pengeluaran, ya. Tapi ini nggak masalah, selama memang dia bukan niat riya. Ya, ini 4 keadaan dibolehkan. Nah, di sini kalau tidak, kalau orang hanya ingin menyebut-nyebut berbangga-bangga, itu bisa hilang pahalanya. Jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan juga ada syarat kedua. Jadi kita nggak boleh sebut-sebut. Yang kedua, dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Dengan melempar uang ke dia misalnya, wa'na'udzubillah atau apa ya. Tidak boleh kita sakiti perasaan si penerima. Maka orang-orang seperti ini mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Balasan dari sedekahnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Bagaimana kalau kita tidak punya uang sama sekali? Tetap kita bertutur kata yang santun dengan orang-orang yang minta. Ayat 263-nya Allah bilang, qaulun ma'rufun maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakiti perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Jadi kita bisa, kalau tidak punya kita mengatakan, maaf ya saya belum bisa bantu sekarang. Nah itu, qaulun ma'ruf, gitu kan. Jangan kita sakitin, oh kamu itu nggak tahu ya, saya saja lagi susah. Nah ya boleh kita bicara begitu. Tetap harus berkata baik. 264-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu riya'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُوا كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Hai orang-orang beriman, kata Allah, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Coba perhatikan lafadznya jelas sekali di sini ya. Kalau teman-teman punya aplikasi Al-Quran di handphone, coba dibuka jadi bisa direnungi. Jangan menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, karena ingin dipuji, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya dia tidak berharap pahala dari Allah. Maka perumpamaan orang yang suka riya, suka puji-pujian orang dengan sedekahnya atau menyakiti perasaan si penerima, itu seperti batu yang licin. Kita bayangkan kalau batu licin, lalu di atasnya ditaruh tanah. Nah tanah yang ditaruh di atas batu licin itu, ini bukan nama kota di sini ya. Sini ada batu licin kan ya. Ya. Tapi ini perumpamaan Allah berikan. Jadi batu yang licin, terus di atasnya ditaburi tanah. Nah tanah itu ibaratnya sedekahnya orang yang riya. Jadi tanah itu ada di atas batu licin. Bisa setiap saat jatuh tanah itu. Dia tidak akan tinggal di situ. Lalu kata Allah, kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat. Lalu menjadi bersihlah dia tidak bertanah. Nah begitu perumpamaan sedekahnya orang yang riya. Sudah ada di atas batu licin, dia cuma seperti tanah saja, dihantam dengan hujan yang deras,
bersih, nggak ada satupun butir tanah itu. Mereka tidak menguasai satupun dari apa yang mereka usahakan, maksudnya tidak ada balasannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. 265-nya. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah. Dia mau cari pahala dari Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka supaya hati mereka tetap dengan keimanan, ya. Itu perumpamannya seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram dengan hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Kalau di daratan tinggi, ya itu lebih subur. Biasanya hasil panennya bisa 2 kali lipat. Nah ini kata Allah SWT. Dan jika hujan lebat tidak kalau hujan lebat dia 2 kali hasil panennya. 2 kali lipat. Kalau tidak dihujani dengan hujan lebat, maka hujan gerimis pun sudah memadai. Sudah bisa mendatangkan ya hasil panennya. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. 266-nya, ini sampai 274 kita baca ya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibaru walau dhurriyyatun du'afa'u fa asaba isarun fi narun fahtarakat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Jadi maksudnya orang kalau sibuk mengumpulkan harta atau dia bersedekah, tapi dia seperti orang yang riya ya. Ini seperti orang yang punya kebun-kebun kurma yang melimpah hasilnya, tapi akhirnya disambar oleh petir dan terbakar. Tidak ada yang dia bisa dapatkan apa-apa. Jadi tidak ada hasilnya. Ayat 267-nya ini satu perintah yang menarik sekali dalam sedekah, supaya kita belajar untuk bersedekah dengan yang terbaik, teman-teman sekalian. Ya, jangan mila-mila yang buruk-buruk ya kemudian kita bersedekah dengan yang buruk-buruk itu. Perhatikan 267-nya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, hai orang-orang beriman, nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu. Gajimu, income-mu, ya, keuntungan perusahaanmu, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Apakah itu pertambangan, minyak, atau mungkin hasil panen ya, dari perkebunan misalnya. Dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan darinya. Jangan sampai misalnya kita panen mangga, atau rambutan, atau durian. Yang bagus-bagus kita makan, yang buruk-buruk semua kita sedekahin. Kata Allah, jangan pilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan atau sedekahkan darinya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Ini bahkan Allah bicara sama kita luar biasa. Jangan sampai apa yang kau sedekahkan itu, kamu sendiri kalau dikasih, kamu gak mau ambil kecuali memincingkan mata, kayak orang yang tidak mau terima. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya. Jadi kalau mau maksimal dalam sedekah, bersedekah seperti yang kita, misal contoh, kita beli baju itu nilainya 200 ribu rupiah atau 100 ribu rupiah. Coba beli nilai yang sama, sedekahin. Itu maksimal dalam sedekah. Kita makan satu restoran, satu porsi, misalnya 100 ribu, enak. Kita coba beli porsi yang sama, sedekahin. Ke tukang parkir, kepada, nah itu maksimal dalam sedekah. Jangan sampai nanti kita selalu bersedekah hanya membahasakan karena daripada, ya. Daripada rusak, daripada dibuang. Nah, ini sayang benar, harus sedekah yang terbaik. Kemudian selanjutnya 268-nya, Allah memastikan kalau yang selalu membuat orang ragu bersedekah yang merupakan pangkal kaya, itu syaitan. Allah mengatakan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wa
wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitanlah yang selalu menjanjikan dalam kurung menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Oh kalau kau sedekah nanti habis loh. Nanti kau mau makan apa, nanti mau kasih keluargamu apa. Itu syaitan yang buat begitu. Dan menyuruh kau berbuat kejahatan. Perhatikan terjemahan fahsya atau kejahatan ini adalah kikir. Jadi kalau orang kikir itu adalah bisikan syaitan. Pelit, bisikan syaitan. Sedang sedang Allah menjadikan untukmu ampunan darinya dengan sedekah itu. Dan karunia akan memberikan kamu rezeki. Dengan sedekah dosamu dimaafkan, kau juga akan dilipat gandakan rezekimu. Dan Allah maha luas karunianya. Allah ulangi lagi nih. Allah maha luas balasannya. Kasih, keluarkan jalan Allah. Allah akan kasih kamu. Lagi maha mengetahui. Lalu Allah mengatakan, kalau ada orang yang faham yang kita sudah bacakan ini, itu namanya hikmah. Kata Allah di ayat 269-nya, yu'til hikmata man yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah dalam kurung kepahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau tadi ayat-ayat semua dibaca ini, oh begitu ya. Lalu kita ingin mau mengamalkan, maka itu namanya hikmah. Ya, Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, faham ilmu agama lalu dia mau amalkan, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Bubar dari sini jangan lagi ragu dengan sedekah, udah sedekah aja, kasih yang terbaik, Allah pasti balas. Ayat 270-nya, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Apa saja yang kamu nafkahkan, makanan, pakaian, minuman, apalah, sendal, sepatu, topi, apa saja yang kamu nafkahkan, sedekahkan, ya. Dan apapun yang kamu nazarkan untuk Allah, keluarkan untuk Allah, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Dan orang-orang yang berbuat zalim, maksudnya tidak mau sedekah, tidak ada seorang penolong pun baginya. 271. In tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu depan orang, ada yang minta, kita kasih dia karena depan orang, maka itu baik sekali kata Allah. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Kalau orang tidak ada yang tahu, nggak usah diceritain. Ya. Dan Allah menghapuskan dengan sedekah itu sebagian dari kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita baca sampai 274 ya. Ini sekarang 272. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Bukan kewajibanmu hai Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Nabi Muhammad SAW, para ulama, para dai, kami sekarang ceramah begini, kami tidak bisa paksakan petunjuk ini untuk bapak-bapak sekalian, untuk para teman-teman, bapak ibu yang ikuti misalnya secara online kajian kita. Akan tapi Allah lah yang memberikan petunjuk atau taufik kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau ada yang tersentuh hatinya mau mengamalkan, berarti itu taufik dari Allah, petunjuk dari Allah. Dan apa saja harta baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, bajumu yang terbaik, makananmu yang terbaik, minumanmu yang terbaik, uangmu yang terbaik, segala macam, maka pahalanya untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah, bukan karena pujian manusia. Karena pujian manusia hanya sepanjang lidahnya saja. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak dianiaya. 273. Lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kamu kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad. Nah, di masa kita sekarang di Gaza, di Palestina, ya. Ini sekaligus juga kalau teman-teman berniat untuk bersedekah, di yayasan kami buka untuk donasi itu ya. Ini atau di yayasan mana saja. Yang penting termasuk orang-orang sekarang di Palestina sedang berjihad mereka karena sedang diserang
dan dijajah oleh orang-orang Yahudi ya. Itu kata Allah berinfak untuk orang-orang fakir, mereka sekarang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak ada air bersih ya. Pada orang terikat jihad jalan Allah karena mereka tidak bisa berusaha di muka bumi. Mereka orang-orang tidak tahu atau menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Jadi kalau ada orang sebenarnya dia miskin, tapi dia tidak minta-minta, justru itu orang yang paling pantas untuk dibantu. Kamu kenal mereka dari mengenal atau melihat sifat-sifat mereka, penampilannya, kelihatan keadaan mereka. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan jalan Allah, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. 274-nya ini ayat terakhir yang kita baca pada kesempatan ini. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrun min rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Apa maknanya? Sepanjang hari bersedekah. Berulang-ulang, itu kata Allah. Pagi sampai malam, malam sampai pagi. Contoh misalnya teman-teman keluar dari kantor menuju ke rumah, ke kontrakan, ke kos-kosan, ada masjid, taruh kotak amal depan masjid, pinggir jalan. Biasa lihat ya. Oke. Sekarang kita nyumbang nih, tadi tuh ke kantor nyumbang 10.000 rupiah kita masukin misalnya. Setelah itu kita pulang masih ada kotak amal, nyumbang lagi nggak? Nyumbang lagi. Syaitan sering bisikin, kan tadi pagi sudah. Itu tadi pagi sudah dicatat. Sumbang lagi sekarang. Itu maknanya. Jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari dan siang hari, sepanjang hari tidak mengenal waktu, walaupun berulang-ulang mereka sedekahkan, ya, secara sembunyi dan terang-terangan, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, maksudnya khawatir miskin karena sedekah, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka tidak akan pernah susah hidupnya. Orang sedekah tidak akan pernah susah. Yang ada pasti kebahagiaan dan makin dibukakan pintu rezekinya. Ini janji Allah. Dan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta karena bersedekah. Dan kata Nabi SAW kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, ini seorang sahabat Nabi, anaknya Abu Bakar, jangan kamu perhitungan kepada Allah, jangan kamu menahan-nahan untuk bersedekah jalan Allah, maka Allah pun akan perhitungan denganmu. Kalau kita bantu nggak ya? Ya sudah, nanti Allah juga perhitungan dengan kita. Nggak usah, los aja, kasih aja. Dengan penuh keyakinan Allah akan ganti, itu pasti. Ini resep kaya yang luar biasa. Cuma sayang banyak orang yang masih ditakut-takuti oleh syaitan sehingga ragu untuk memberi. Ya. Terakhir juga teman-teman sekalian, kalau ada orang sering mengulangi permintaan sama kita, saudara kita, karena dia belum punya pekerjaan, minta bantuan terus. Jangan jengkel dengan orang seperti ini. Bantu saja. Walaupun orang terulang, gak masalah. Selama dia bukan pakai untuk maksiat. Pertanyaan saya sederhana. Kita bantu dia atau kita bantu orang lain, bedanya apa? Gak ada bedanya. Karena kan kita diperintahin sedekah. Justru kalau ada orang yang bisa menjadi sumber kita bersedekah setiap hari, itu bagus. Kan kita jadi tidak usah cari orang. Kan begitu. Jangan sampai digoda oleh syaitan. Ya. Innamal a'malu binniyat. Semua akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kalau kita niat sedekah, kita akan dibalas. Kalau dia niat mengemis, dia juga dibalas, terserah. Tidak ada rugi dalam Islam bersedekah. Contoh di majelis kita ini, ada orang datang bawa proposal masjid. Nih, masjid mau dibangun, butuh 100 juta. Kita semua nyumbang. Sebulan kemudian kita tahu orang itu bohong. Rugi kah kita? Demi Allah tidak. Innamal a'malu binniyat. Semua dibalas sesuai dengan niatnya. Kita dapat pahala bangun masjid walaupun masjid belum dibangun. Dia dihukum karena niat menipunya. Gak ada ruginya. Jadi gak usah khawatir. Jangan nanti kita ada orang miskin minta, setan negosiasi sama kita. Itu mungkin dia bohong. Itu mungkin digendong anak pinjaman. Mungkin begini dan begitu. Gak usah itu negosiasi sama setan. Jangan diiyakan. Jangan diiyakan. Tugas kita pada saat orang minta memberi, selesai. Dan Nabi Muhammad SAW salah satu akhlak beliau, dan ini puncak tertinggi dari sifat kedermawanan, tidak pernah menolak orang yang minta. Satu waktu pernah datang kepada Nabi SAW keranjang-keranjang besar, isinya kurma yang baru dipanen, ranum sekali.
manis, bagus kualitasnya kurma itu. Untuk Nabi dikasih. Banyak sekali, keranjang-keranjang yang banyak. Ada orang-orang datang minta, karena mereka tahu Nabi dapat itu, mereka datang minta. Kita bisa bayangkan kalau kita dikasih makanan mewah, gitu kan. Belum kita makan sudah ada yang minta. Bagaimana kira-kira? Ujiannya berat. Kita pun ingin nikmati makanan itu kan. Tapi Nabi SAW kasih. Dan Nabi bukan kasih berapa butir kurma, sekeranjang. Bawa, habis. Nabi belum makan satu butir pun. Coba bayangkan. Satu butir pun belum dimakan. Habis semua. Saking jiwa dermawannya besar sekali. Beliau tidak peduli dengan dirinya. Sedekah semua. Ternyata setelah dibagiin semua masih ada orang datang satu lagi minta. Ya Rasulullah saya juga minta. Nabi sudah nggak punya. Tapi bayangkan tadi yang kita salah satu ayat kita baca. Qaulun ma'ruf. Perkataan yang santun. Jangan sakiti perasaan orang yang meminta. Gitu. Jangan bilang kau enggak tahu saya sudah tidak punya apa-apa. Enggak. Nabi diam aja. Kelihatan sedih di raut wajah beliau karena beliau tidak bisa bantu lagi. Umar bin Khattab, sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi, di sebelah Nabi bilang begini, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Tadi Anda sudah bantu orang banyak, ini orang tidak habis ya sudah, kenapa harus sedih? Nabi diam aja. Di sebelah Umar ada Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, juga anak mantu Nabi. Dia lihat Nabi sedih, dia korek kantongnya ada 3 dirham uang kecil. Dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini ada sedikit uang saya, letakkan di mana Anda mau. Tiba-tiba Nabi ambil uang itu, Nabi senyum. Dan Nabi mengatakan sambil memberi ke orang miskin yang minta tadi, bihadza umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Jadi saking cintanya memberi, sampai beliau tidak mau nolak orang. Beliau tidak mau nolak. Beliau sedih kalau tidak bisa memberikan kepada orang lain. Ingat teman-teman, orang-orang miskin atau siapapun yang kita berikan sedekah kita, mereka sedang membawa amal-amal kita ke timbangan amal kita. Kalau mereka tidak ada, siapa yang mau bawa ini harta kita ke sana? Itulah yang dikatakan oleh para ulama salaf. Ada di antara yang mengatakan, di antaranya Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, mereka pada saat membagi-bagi sedekahnya, orang yang sudah terima pergi, lalu mereka berkata sambil senyum, lihat orang-orang ini, mereka pergi membawa amal-amal kita ke timbangan amal tanpa diupah. Tanpa diupah. Sekarang kalau kita sedekah 100 ribu ke orang miskin. Kalau kita bukan pakai keimanan, kan bagi kita pikirannya, oh dia dapat 100 ribu. Ya kan? Sebenarnya secara keimanan tidak begitu. Dia dapat 100 ribu, dia pakai makan misalnya, habislah. Dia pakai bayar utang, habislah. Tapi kita tidak hilang, 100 ribu itu dibawa oleh dia, karena melalui dia ketimbangan amal kita. Dan akan dilipat gandakan seperti tadi ayat 261. Orang sedekah seperti satu benih menumbuhkan 7 bulir, 1 bulir ada 100 biji. Berarti bisa sampai 700 kali lipat tergantung keikhlasan kita. Ini penting. Ada sebagian mereka kalau kedatangan orang miskin minta senyum. Coba bayangkan kadang-kadang kita cemberut. Senyum mereka sambil mengatakan selamat datang. Selamat datang. Bagi orang-orang yang akan siap membawa sedekahku ketimbangan amalku. Lalu dia kasih dengan senang. Coba. Karena mereka faham. Ini jenis investasi yang akan datangkan kebutuhan rezeki dunia. Dan akan melimpat ganda nanti di timbangan amalnya hari kiamat. Dan kata para ulama salaf juga, ketahuilah bahwasanya dermawan itu suka berbagi. Itu sebuah pohon di surga. Ranting-rantingnya di dunia. Siapa yang bergelantungan pada satu rantingnya, maka dia akan dibawa ke surga. Dan pelit itu, kikir, bakhil, itu pohon di neraka. Ranting-rantingnya di dunia. Siapa yang bergelantungan pada salah satu rantingnya akan dibawa ke neraka. Surga tempatnya orang-orang dermawan, neraka tempatnya orang-orang yang bakhil dan pelit. Oleh itu teman-teman, baik buat diri kita, baik buat orang siapapun sekitar kita, makin banyak kita bersedekah, maka makin luas pintu rezeki terbuka. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat buat kita semua. Allah jadikan ini sebagai tambahan amal buat kita semuanya. Semoga seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga semua dosa tidak terkecuali yang kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dosa semua
kedua orang tua kita, kerabat kita dan muslimin juga muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Selalu kita doakan agar negara kita selalu terjaga keamanannya, persatuannya, kesatuannya dan kemerdekaannya. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dengan baik. Allah jadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah menjalankan tugas dengan baik. Sehingga akhirnya negara kita menjadi makmur, utang negara kita terbayar dengan lunas. Dan insya Allah negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Saudara, yang selalu kita doakan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza yang sedang tertindas, dan dimanapun mereka yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Kalau ada benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.